Kenapa ya saya? Ini ada yang percaya gitu. Kematian Yesus yang cuma 3 hari menembus dosa yang selamanya, kan ini nggak logis. Loh, kok nggak logisnya di mana? Pengenalan surganya seperti apa? Ya, pengenalan surganya, surgamu itu tidak saling kenal. Karena kenapa? Di sana kalian tidak punya otak. Berarti abang nggak tahu pengenalan. Kamu akan makan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Jangan kau katakan roh makan ya. Anda kan masih sehat ya? Anda masih sehat. Anda masih sehat. Selamat datang di kebenaran lagi Mas dan kawan-kawan Kristen. Kamu ini kan Islam. Mana Kenapa kamu perintahnya tidak Yesus? menjelaskan Quranmu? Mana perintahnya Yesus untuk mempelajari agama Kristen? Mana perintahnya Yesus untuk pelajari surah-surah Paulus? Mana? Tunjuk. Kalian semua tidak punya otak. Bahkan ingatan kami masih ada ketika kami di surga. Lukas 16. Lukas 16. Akan perawan di surga. Lendir. Sekarang Kalau gue mulai ke sana tuh. Ada sekarang kalau di bisnis surgamu ngapain? bisnis lendir. Nah, itu pemikiranmu. Berarti kau dari lendir kan? Lendir. Masa kayak gini sih bahasanya? Gini. Ya makanya kalau kami di Islam memecah perawan. Nah, kalau kalian apa yang kalian pecahkan? Dubur. Memecah perjaka Gurunda. Mereka malu menjawabnya. Jangan kayak itu jawabannya Filipi 3 ayat 21 dibaca. Kok nggak ngedengar sih Pak? Apa berbicara mengenai berbicara maaf. Yesus pada hari ke-8 nonotnya disunat. Anda punya nonot juga nanti. Pak Kaisar, aku turun dulu bentar ya. Itu lari dia kan? Lari dia. Yesus punya kelamin. Yesus punya kelamin. Kelaminnya kelamin laki-laki. Apakah Mbak Tias juga nanti bangkit punya kelamin laki-laki? Meong. Meong. Muhammad waktu nidurin Aisyah atau ke kanan apa yang ke kiri? Kelamin laki-laki. Nah, Yesus kelaminnya laki-laki, Mbak. Yesus kelaminnya laki-laki. Ini yang hitam mukanya diam dulu. Yang hitam mukanya diam dulu. Sekarang saya tanya, Anda mengatakan Anda akan bangkit. Dengarkan, Anda akan bangkit sama seperti Yesus. Yesus punya kelamin. Saya tanya, apakah kelamin Anda nanti ada bertitik ke Yesus? Pertanyaan nggak berbobot. Bukan nggak berbobot, Bung. Bukan nggak berbobot. Ini untuk menerapi supaya otakmu waras. Ngerti nggak kau? Tanya otakmu nggak waras. Supaya kamu waras. Cuma selangkangan. Supaya kamu waras. Kau jangan sampai nanti kau sama Saipudin Ibrahim kau nanti ya. Jauh kau menghujat. Saya tanya baik-baik kalian. Kenapa? Ngerti? Kalau kau berani buka kameramu, kenapa nantang kayak gitu? Ini orang dialog, saya tanya. Monyet, asu, babi, diam. Kristen cabang Afrika. Kamu minoritas di sini, kau jangan macam-macam kau ya. Sarah kamu ngapain minoritas? Ini Sarah, dia sudah menghina Nabi saya. Emang kamu nggak menghina? Kamu Apa yang saya hina? Anjing, banyak. apa yang saya hina? Anjing, apa yang saya hina? Anjing, pemakan anjing, apa yang kuhujat? Menghujat cabang Afrika. Apa yang saya hujat anjing, babi? Aduh, kamu tadi melawan ustadzmu sendiri kok. Ayo jawab, larinya ke sana. Dasar Kamu tadi menghujat. keturunan Buddha, Kamu keturunan menista. penjajah. Oke, kita mulai sekarang Kaisar penginjilannya. Kaisar, lu tuh udah tua. Lu emang nggak sayang sama orang tua lu, anak-anak lu, cucu-cucu lu? Waduh. Gimana? Sayang lah. Istri lu sayang nggak? Iya dong. Nah, terus kenapa lu masuk ke surga yang nanti di sananya lu menjadi asing? Kok jadi asing? Ya lu nggak akan mengenal istri lu. Kalau nggak kenal istri nggak kenal anak. Kalau nggak kenal anak nggak akan ada kakek nenek. Lah kan kalau urusan dunia selesai di dunia, urusan akhirat ya di akhirat dong gitu. Nah inilah yang gua nggak suka dari kekristenan Kaisar gitu. Hubungan kasih lu hanya sebatas debu dan tanah, tidak berlanjut sampai surga sana. Untuk apa diterusin? Loh, sekarang poin lu kok ke situ? Justru kalau gue bilang yang fundamental adalah apakah lo sampai ke surga apa tidak? Itu yang fundamental. Maksudnya gini Kaisar, kalau lu nyampe ke surga tapi nggak ada orang-orang yang lu kasihi, lu ngapain di surga? Itu kan makanya gue bilang itu nggak fundamental, bro. Berarti lu munafik dalam mencintai istri lu dan anak-anak lu, Kaisar. Cinta lu hanya sebatas daging. Namanya nih Tung Tri.
si Tung Tri ini, apakah yang fundamental adalah apa si Tung Tri ini sampai ke surga? Itu yang fundamental. Nah, sekarang posisinya kita kan sama-sama menawarkan sorga nih, kita sama-sama menawarkan sorga. Tapi ketika lu masuk sorga tuh, lu dikasih apa, Kaisar? Loh, Ya masa hubungan kasih lu yang udah lu bina belasan tahun dengan orang yang lu sayangi hilang begitu saja di sorga lu? Bingung sama surga ente, bro. Ada yang namanya surga dunia. Kalau gua mah surga nggak pakai dunia. Ya surga. Sekarang coba lu jujur di nurani lu. Emang dunia semuanya jelek? Loh, sekarang gua tanya Coba sama jujur sama gua. Apakah Kalau semua yang lu- ada di dalam dunia ini kalau jelek? dunia ini sudah selesai, bro, buat apa lagi itu halal dunia itu ada lagi? Nah di berarti surga. lu tuh naif. Sebenarnya lu Kok tuh naif? tidak Naif mencintai itu istri grup lu dan band, anak-anak grup lu band, sebenarnya. Naif tuh grup band. Naif. Tahu kalau Naif? Grup band. Naif bro. kok grup band Lah. K-pop itu, K-popnya Indonesia. Naif grup band, lo bilang grup band kagak. Coba lu tuh jangan naif lu tuh gitu loh. Mending kalau lu nggak mencintai istri lu sekarang, Gua dengerin Naif nih. jangan dong Judulnya. copyright dong. Gimana sih Lau? Oh iya. Gimana Lu sih Lau? siapa? Kan gua live YouTube. Nah, Coba Kaisar, lu udah Naifnya mencoba di mana? menghindari Taruh, gua tanya, pertanyaan-pertanyaan naifnya gua di mana? kepada lu. Naif gua di mana? Naif guanya di mana? Ya lu cuma mencintai istri lu cuma sampai liang lahat. Buat apa diterusin? Terus jadinya apa tuh? Jadinya gimana maksud lu? Poin Harusnya lu logis itu tuh apa? mencintai istri lu tuh abadi sampai surga harusnya. Kok cuma sampai liang lahat? Loh, sekarang gua udah bilang sama lo. Apa? Itu sebenarnya bukan hal yang fundamental kalau omongan yang itu tadi. Yang fundamental adalah apakah si Kores ini nyampe masuk ke surga. Itu yang Berarti lu cuma fundamental. mikirin kedagingan doang ketika menikah sama istri lu, Kaisar. Kedagingan Ya iyalah, gimana? karena buat lu itu bukan hal yang Oh, fundamental. Saifuddin Ibrahim tuh masuk tuh. Saifuddin Ibrahim mau. Masuk Kalau mana? Saifuddin. Abi, ayo, Bayangin Abi. Kaisar, Naik nih. makanya gue tuh Gemuk mengajak nih, lu untuk Kores nih. ayolah belajar pakai peci dan sarung. Loh, Yuk, Peci kalau beneran Pak sarung, Tepudin aduh. masuk sini, ayo. aduh. Kagak lah, lu aja Ya kawin iyalah, pakai lu belajar jas. pakai sarung, pakai peci, Lu belajar aja ngasih wudhu, kawin pakai mensucikan jas. diri lu gitu loh. Loh, Kalau lu Lu bener-bener menikah, kalau lu bener-bener mencintai istri lu dan anak-anak lu, gua undang lu ke surga yang sesungguhnya. Surga yang benar-benar kagak. menjanjikan hubungan lu tuh sampai abadi selamanya. Enggak mau gua kayak surga duniawi yang kayak yang lo tawarkan, bro. Ya berarti lu nggak mau juga lu sebenarnya sama istri dan anak-anak lu sebenarnya. Hah? Tuh, Ya si iyalah Johan lu nggak ada mau. terus. Karena lu nggak mau melanjutkan hubungan Postingan tersebut ke bininya surga Kores kan? udah Karena lu ceraikan buat lu kawin kan itu kontrak jelek 3 kan? bulan kasihan cewek. Oh, lu bener tuh kata si Johannes. Bininya Kores udah cerai. Si Johannes, Kawin kontrak Johannes 3 ini bulan. salah satu yang nabrak bini gua di Jakarta, bre, biarin aja. Lu jangan sujon lo, nuduh-nuduh lo, dosa lu. Serius, gini nih, ini gua ceritain dulu ya. Bini gua demi mendapatkan keselamatan yang hakiki, dia mendapatkan kepahitan dalam hidupnya. Pertama diteror ke kantornya, kemudian ditabrak mobilnya, kemudian diteror chatnya terus gitu loh. Kemudian sebelum masuk Islam itu uangnya itu habis diminta oleh komselnya itu. Coba bayangin perjuangannya. Nah, cuma sekarang dia alhamdulillah udah Islam, dia menerima keselamatan yang ada dan dia akan berlanjut hubungannya sama gua sampai ke jannah nanti. Inilah cinta yang sejati gitu loh. Loh, lo Itu kan Kaisar itu yang ingin itu gua dua bidadari, ayolah Kaisar bro. sadar Gimana sama sih? gua. Bro, posisi lo kan lo Apa? disuguhkan 72 bidadari, di mana letak istri lo di sorga. Ya lu mau pakai silakan, mau enggak silakan. Lu gak ada Coba. peran di sono, mana literasinya peran Lo ya istri gua ada lo? peran Mana, dong. mana Ar-Ra'd dulu, ayat coba, 23. Mana buka, Allah buka. menjanjikan kita bersama-sama dengan orang-orang Mana? yang kita kasihi. Coba Mana, kalian ada mana nggak coba? yang kayak begitu sih? Mana, Yesus tuh menjanjikan mana, seperti itu mana? nggak sih? Gua tanya. Mana bener? Lu Nggak coba ada. share screen. Share screen. Biar Gak ada bisa sharein gua. Ini Kenapa? gua bacain aja ya Ar-Ra'd ayat 23 ya. Berapa? Coba Yesus gue itu buka. nggak. Aduh. Surah berapa? Nih Quran lo? Ar-Ra'd ayat 23 gua bacakan. Surga-surga Aden mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, anak cucunya.
Lah itu bukan begitu maksudnya kali. Enggak begitu, Kaisar. Ini yang Itu- gak ada di dalam surganya Kristen gitu loh. Kan sedih banget. Lu tuh sebenarnya tuh Loh, justru mencintai iya istri tuh dong. sebatas Justru kan apa? kata Yesus, Sebatas daging doang. ya kan kata Yesus mengatakan kalau ada surga yang seperti itu kan orang yang kemana ya? Gue bukan yang ngejudge ya, bukan yang nginin dulu. Surga yang seperti itu ya sesat. Orang itu Coba perkataan lu Yesus. tuh salah paham sama Yesus. Yesus bilang itu, coba apakah kerajaan sorga atau waktu kebangkitan? Coba deh Kaisar jujur. Itu surga, bro. Masa Itu sih waktu kebangkitan Kaisar. Kita tuh mana ada sempat untuk kawin Apa mawin waktu korelasinya kebangkitan kebangkitan. dengan ucapan dia? Gimana sih? Apa Di korelasi? waktu kebangkitan nggak ada kawin mawin. Kenapa? Karena orang-orang akan sibuk menuju kepada hari penghakiman. Itu Kan literasinya gitu. kan jabat aja itu surga. Ya enggak dong. Kalau sorga kan oranon bahasa Yunaninya. Ini udah jelas-jelas kok waktu kebangkitan Kaisar. Itulah kenapa di Matius 8 nomor 11 kalian itu akan dijanjikan untuk makan duduk bersama Abraham, Ishak dan Yakub di kerajaan sorga. Lu tuh salah Kaisar sebenarnya Kaisar. Makanya Yesus itu Islam. Jangan kan Yesus, bro. Dari Nabi Adam, bro, nenek moyangnya. Nabi Lu Adam nggak sampai usah Nabi ngomong Adam Yesus. Islam gitu. Lu Nah nggak- sekarang nggak gue usah tanya ngomong lagi Yesus, logikanya bro. Kaisar. Ini semoga menusuk kepada lu ya. Coba tanyain. Aduh, Adam menusuk, ketika di aduh. Taman Eden, dia itu roh atau daging? Gue tanya. Apa tuh? Daging dong. Adam ketika di Taman Sorga, dia itu roh atau daging? Daging dong. Gimana sih? Nah, terus kenapa kalian tuh berpikiran kalian itu roh di sana dan tidak ada kawin mawin? Loh, kok roh? Siapa bilang roh kita? Siapa yang ngomong? Ada dagingnya Gitu? kan? Ada dagingnya, tubuh kemuliaan. Kalau dong. begitu ada keinginan daging dong di dalamnya. Ya, Kak, itu kan ituan lo. Itu Loh, kan asumsi Terus lo. ngapain Asumsi kalau lo. dikasih daging tapi nggak ada keinginan dagingnya tuh gimana caranya? Emang Tuhan gua emang kayak lu. Ya kan nggak kayak gitu dong. Ya Tuhan lu emang kayak gua. Loh, ya enggak lah. Justru gua ngomong gitu ya nggak kayak lu. Tuhan Kalau gua kayak lu mah gua udah Tuhan lu, gua tinggalin. Bre, Tuhan lu tuh memang bener-bener seperti gua dan lu. Iya, tapi kan lo berdoa. Berhidung Sekarang bermata dia sama kayak gua. Dia kan tidak berdosa. Ya kan? Ya namanya nabi-nabi kan nggak berdosa, nggak cuma dia doang yang nggak berdosa, banyak kok. Gimana? Siapa yang berdosa? Ya Henok manusia? sama Elia coba lihat dia nggak perlu mati dulu langsung ke sorga. Siapa Apa artinya bilang nggak ada Henok dosanya sama dia kan? berdosa? Nggak mau. Lo jangan asumsi. Loh Henok sama Elia memang berdosa. Ya gua nggak tahu. Ya kalau Ya, misalnya namanya berdosa manusia kenapa bisa pasti ke sorga? berdosa. Coba gua tanya. Ya mungkin dia sudah bertobat menerima. Ya tetap Yahweh. ada dosanya dong walaupun bertobat. Pernah berdosa dong. Ya kalau pertama berdosa kan itu kan ranah Tuhan. Dari mana lo bilang oh masih ada dosanya walaupun bertobat? Ngapain Nah lo kalau ngomong begitu gitu? Henok sama Elia itu sama dengan Yesus. Sama mereka. Karena bisa langsung ke sorga dengan badannya. Cuma posisinya Yesus mesti mati Yesus dulu. Yesus satu pun nggak ada dosanya, bro. Lo bilang. Tapi intinya nyuri Henok dan keledai Elia di sana akan menikah. Sebagaimana Yesus. Yesus. Yang ada Wah, gua Yesus nanya 19 dia sama 6 sampai lu. 7 dong Kaisar. Coba Gimana dong. nih? Ayo dong, Bro, ayo dong. Lu tuh mesti gimana jujur nih? Kaisar. Ayo dong. Lu itu justru nanti di gua sana akan bilang tuh. dijamu ke perkawinan anak domba. Anak domba siapa lagi kalau bukan Yesus? Loh, itu kan ya memang itu metafor, bro, soal itu. Menyatunya, Iya. menyatunya. Sang Halik dan ciptaannya itu benar. Ya memang Ya, kalau itu aja memang ibarat kalau menyatu, perkawinan, memang Pak. kalau kawin nggak menyatu memang. Kalau kawin memang nggak Apa tuh? menyatu. Ntar dulu. Kawin itu kan menyatu kan, makanya disebut satu daging, ya nggak? Iya, makanya gue bilang sama lo itu kan metafor, itu hanya perumpamaan. Perkawinan Iya, dari sekian itu. banyak perumpamaan Kaisar, Ya yang diambil kan itu. perkawinan kan yang diambil. Dari sekian banyak Oh, lo perumpamaan. Nana aja, lo Nana masuk. Nah ini pacarnya sini. Itulah Kaisar. Jadi gua harap setelah gua melakukan Yang penginjilan ini, ada lu tuh gue harap langsung lo taunya pakai sarung. bergas nyari Jangan pakai jas, Islamic Eh, Center Tritung. gitu. Lu Tritung. bersyahadat di sana, nggak apa-apa, Tritung. rahasia-rahasia aja. Tritung. Lu yang Tungtri, ada tungtri. gua harap lu kawin tuh pakai sarung.
Jangan ngajarin gua sekarang pakai sarung. Lu kan mau kawin, ngapain lu pakai jas? Itu kan udah melanggar tuh, menyerupai suatu kaum lu. Ya memang jas ada agamanya, Kaisar. Lah, semua ada di lu kan? Semua ada dong. di gua tuh gimana caranya? Gimana Lah, caranya itu baju kalau ada tadi, agamanya? Bro, celana jeans saja Kaisar lu kan jangan ada kabur yang ke bilang baju, gitu. Kaisar. Loh, Karena nanti lu di sorga lu pun ada baju, celana karena lu ada jeans saja daging. dibilang kan buatan Amerika katanya orang kafir. Apa tuh? Masih celana jeans. Celana jeans buatan Amerika. Terus kenapa? Orang kafir nggak boleh bikin apa-apa gitu? Loh, bukannya orang kafir, lah lu kan nggak boleh pakai. Kata siapa gua nggak boleh pakai celana jeans? Ada ulama yang itu Ya kalau mengatakan celana itu. jeansnya ada Lu salibnya ya aja nggak apa-apa. bermasak dengan ulama tersebut. Nggak boleh, Ding. Salah. Oh, Intinya nggak boleh. Kaisar, lu mau bilang orang Islam nggak boleh pakai ini, orang Islam nggak boleh pakai itu. Keselamatan yang sebenar-benarnya, yang menjanjikan lu berkumpul lagi dengan keluarga lu itu hanya Islam. Bukan Islam lah. Berkumpul lagi dengan keluarga, Kaisar, itu intinya. Lu Lah, gua udah bilang, bro. Gua tahu lu tuh sayang banget sama keluarga lu tuh sayang banget melihat anak-anak lu tumbuh besar, bahkan sebentar lagi akan memberikan lu cucu gitu. Tapi apa gunanya kalau nggak bertemu lagi di sorga sana? Apa gunanya? Apa gunanya? Coba, Iya. coba Kaisar, gua tanya coba. Apa memang gue yakin kok dalam hati lu tuh tidak mencintai istri lu hanya karena birahi doang, tapi karena sifat-sifatnya dia selalu ada untuk lu, dia selalu melayani lu dengan baik gitu loh. Ya masa lu nggak mau mengapresiasi hubungan tersebut untuk sampai ke surga nanti? Loh, urusan dunia selesai di dunia, gue udah bilang. Nggak Nah, perlu dari sini kan dunia kita gitu. mengerti gitu. Inilah watak-watak orang kekristenan. Orang Kristen itu hanya mencintai kedagingan saja ketika menikah. Kok kedagingan? Ya itu kan framing lu. Loh, terus ngapain kalau cuma ke tanah doang? Itu ngapain nikah kalau cuma ke tanah doang? Kok ke tanah doang? Ya iya, sampai maut memisahkan kita. Maut kan di tanah tuh. Cuma sampai tanah kalian pernikahannya. Taruh dulu, gue mau bikin kopi dulu. Nah, kan ya inilah lu bikin kopi lah. Di sinilah kan lu mulai berpikir gitu bahwasanya bener juga yang dibilang Kores ya. Ya masa gua mencintai istri gua tapi cuma sampai tanah. Gitu kawan-kawan kekristenan yang di bawah ya, gitu. Kalian kalau memang benar-benar mencintai pasangan kalian, mencintai anak-anak kalian, pilih Islam. Islam itu adalah yang lebih baik daripada yang lain. Bahkan Yesus pun memilih Islam. Buktinya apa? Ketika dia bersujud, dia berdoa di situ sebagaimana kaum muslimin dalam sholatnya. Tapi kalian kan tidak gitu loh. Apa sih yang kalian cari kalau misalnya kalian hanya menikah sampai tanah? Buat apa sih? Lihat Kaisar aja sampai mau berpikir dia ngambil kopi. Itu terus dia tuh ingin, gue berpikir bener juga ya. Masa gue cuma mencintai istri gue sampai tanah doang? Ya gue pengennya kan dengan istri gue tuh sampai di sorga sana gitu loh. Karena dialah orang terbaik yang menguatkan gue ketika gue sedang terjadi pergumulan di dalam hidup gue. Itu Kaisar tuh berpikir ke sana, Ikhwan. Semoga hidayah sampai kepadanya. Karena Yesus juga menjanjikan di Lukas 14:25-26 gitu. Kalau pengen mengikuti dia, maka dia harus membenci keluarganya. Kaisar itu sebentar lagi akan berani membenci keluarga besarnya. Jangan lo ngomong membenci dong lo. Tidak terbendung. Ini apa yang nggak ada di Alkitab, jangan lo katakan membenci, nggak ada perkataan Alkitab seperti itu. Lukas 14 Kaisar 25-26 dibaca dong. Apa? Lukas 14, aduh Kaisar, ini loh, gua aja mengerti loh apa maksud Yesus di sini. Apa itu? Lukas 14. Oh, rumah Ini. Jikalau seorang datang kepadaku Kaisar dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14:25-26. Ya terus maksudnya? Nah maksudnya ketika lu nanti memilih Islam karena lu menyayangi keluarga lu tuh udah siap untuk dibenci oleh keluarga besar lu. Gitu ya. Betul gitu. Itulah kenapa di sini jadi membencinya itu karena Yesus tahu ketika orang-orang memilih Islam. Oke, karena lu ngomongin lu ngomongin surga kan, lu ngomongin surga. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gurunda, Kaisar lagi sedang menuju untuk memilih Islam.
Ya Gurunda mau ngomong tuh Gurunda katanya. Ya silakan Gurunda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara mengenai jannah, berarti kita berbicara mengenai alam kehidupan manusia yang jauh lebih sempurna daripada kehidupan kita di atas muka bumi ini. Jadi yang ada adalah peningkatan, bukan penurunan. Kalau di dunia itu kita kemudian hidup dengan berbagai fasilitas yang Tuhan berikan kepada diri kita, seperti bisa mengenyam dan membedakan rasa manis, pahit, asam dan seterusnya. Ya di surga juga pasti kayak begitu. Gak mungkinlah kemudian manusia di dunia ya diberikan fasilitas kemudian berupa jasad, lalu kemudian nanti masuk di surga sebagai tempat pembalasan orang-orang yang taat kepada Tuhan, berubah menjadi penyiksaan, kan gitu Bang. Karena itulah kemudian di Al-Quran dikatakan bahwasanya manusia kelak nanti di jannah, di surga ya, itu akan diberikan apa yang kemudian manusia itu inginkan. Misalnya di dalam Al-Quran surah apa, kita ambil dari surah Ar-Ra'd misalnya ya, seperti yang diterangkan oleh Dinda saya tadi, Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah ini keutamaan daripada jannah. Jadi umat Islam itu kemudian akan bertemu dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan saudara-saudaranya. Nah sedangkan kalau di dalam di luar daripada ajaran agama Islam, kita tidak jelas surganya itu seperti apa gitu. Jelas lah. Jelas kita udah kan gitu. Ya mungkin nanti saudara bisa menunjukkan ke kita gitu ya, seperti apa kemudian keadaan orang-orang yang ada di surga versi Kristen. Yang Karena kalau bukan duniawi di surga Kristen. Benar, ya, betul. Tunjukkan pada kami coba. Ya, karena di Islam itu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimani alhaqqna bihim. Jadi kita umat Islam itu beserta dengan anak-anak cucu kita mengikuti kita kemudian dalam keimanan. Lalu kemudian kata Allah, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala kebajikan antara mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya ketika dia hidup. Jadi kami bertemu dengan anak-anak kami, bertemu dengan cucu-cucu kami, bertemu dengan istri-istri kami, bertemu dengan suami-suami kami gitu di surga itu. Nah, sedangkan kalau di Kristen hidupnya seperti malaikat. Di Kristen mereka hidup ya tanpa jasad. Seperti sekarang. Ada jasadnya dong. Nah, itu siksaan, Bang. Kalau ada jasad, iya Bang. Ada jasad, Anda tidak makan. Ada jasad Anda di sana, tapi Anda kemudian tidak bisa berkomunikasi dengan anak istri. Untuk apa jasad itu? Itu siksaan. Cobalah sekarang abang dikasih jasad, abang nggak makan. Tapi di surga ada fasilitas, ada buah-buahan, ada semua makanan ada di sana. Tapi Anda tidak makan, itu siksaan Bang. Itu sama orang kena penyakit gula itu. Bagaimana kalau orang yang istilahnya kalau dia memang udah natur manusianya atau keinginan manusianya sudah nggak ada. Termasuk dengan hal lapar. Berarti itu kita bukan sudah bukan hal itu jadi siksaan dong, Bro. Oh, bukan. Gini Kaisar, gini yang gua kasih tahu ya. Gurunda aku ikut dulu ya. Logikanya kalau natur manusia nggak ada, kalau misalnya natur manusia yang misalnya sedih-sedih nggak ada, maka kebahagiaan pun nggak ada. Karena malaikat nggak punya perasaan. Betul. Yang ada justru kan di Muslim surganya kan Allah itu katanya kan bisa dilihat nanti, ya kan?
Kalian berseri-seri katanya orang bersama orang-orang mukmin. Nah di situ masa kalian nggak ada penghormatan pada Allah di surga? Hanya Allah itu kalau saya baca itu ya. Jadi sebagai fasilitator apa yang kalian inginkan. Gimana tuh? Ya, jadi maksudnya di surga kalian itu sudah nggak ada nafsu gitu? Ya nggak ada lah, nafsu duniawi nggak ada lah. Ya maksudnya jangan nafsu yang kayak sekarang, pingin makan, pingin minum. Itu di surga nanti itu kalian sudah nggak ada. Nggak ada. Loh, itu nikmat atau siksaan, Bang? Loh. Bagaimana bisa dikatakan nikmat atau siksaan kalau kita belum berada di sana? Iya, Dari mana bro itu bisa menilai gitu loh? Dari mana? Kalau dari ukuran manusia di dunia, bro Juma mengukur itu memang seperti siksaan kan? Lah iya, kan penggambaran aspek kemanusiaan kita ini yang akan kembali kepada diri kita nanti. Atau Anda ingin mengatakan bahwa Anda berubah jadi satria baja hitam misalnya atau jadi manusia baja? Nggak ada dikatakan seperti itu. Lalu berarti saudara saya kayak Bang Kaisar inilah yang akan kembali nanti di surga, benar nggak? Kembali. Nah, itu dia. Berarti Anda harus seperti sekarang. Enggak ya. Loh, kok bisa berubah? Kok bisa berubah? Kan dengan tubuh kemuliaan yang sama seperti Yesus. Iya, berarti tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang lebih sempurna dari yang sekarang. Kan gitu. Nah, kalau dengan demikian berarti hasrat yang sekarang itu lebih sempurna hasratnya nanti di sana. Nah, itu kan asumsi. Itu bukan asumsi. Asumsi loh. Itu bukan asumsi. Ini gini. Sekarang coba Anda gunakan logika Anda. Apakah kemudian manusia itu bisa dikatakan manusia kalau dia tidak makan? Enggak. Kok jadi kalau manusia itu tidak makan? Iya, manusia itu Bang, kenikmatan yang didapatkan oleh manusia itu Bang, karena dia bisa makan, bisa minum. Nah kalau misalnya nanti di surga adalah tempat pembalasan, tempat kebahagiaan, Anda dihilangkan unsur yang Anda butuhkan, nggak lagi makan, nggak lagi minum, itu siksaan namanya Bang. Nggak gitu juga lah kita menilai yang hal yang akhirat lah bro. Iya kan surga itu menurut versi agama Anda adalah tempat kebahagiaan. Ya kan? Pembalasan terhadap orang-orang yang baik, kehidupannya di atas muka bumi ini taat kepada Tuhan. Nah, ketika Anda masuk ke dalam sana, kalau Anda tidak makan, tidak minum, tidak bertemu dengan keluarga Anda, tidak silaturahmi dengan anak istri Anda, itu namanya penyiksaan. Tersiksa. Justru saya aneh di surga Bro Juma. Yang haram di bumi nanti di surga jadi halal. Contoh. Loh, kan itu. Kan gitu kan? Ya, contohnya seperti apa, Bang? Kan gini. Dengar dulu. Minum Amer, kan nggak boleh. Oke, dengar. Iya, tapi tidak memabukkan, Bang. Kan tidak memabukkan. Mana dibilang tidak memabukkan? Oh, tidak memabukkan. Mana datanya? Mana datanya asal tidak memabukkan mana? Mana ada datanya? Bang. Hadisnya kan begini Kaisar, segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Ada baik itu diterangkan. banyak maupun sedikit. Nah, itu dalam hadis. Nah, sekarang Gurunda bilang itu tidak memabukkan, ya berarti tidak haram dong. Iya, mana datanya yang tidak memabukkan, asal tidak memabukkan. Kan tadi Bro Juma ngomong gitu. Iya. Ya kan gitu. Ya, enggak lu buktiin dulu gitu. Ada Dalam sesuatu yang bikin mabuk di surga tuh gitu loh. Al-Quran Karim surah Muhammad ayat 15. Dan coba. juga banyak hadits juga yang menerangkan itu, Bang. Bahwasanya khamar yang ada di jannah itu tidak memabukkan. Jadi segala aspek yang membuat manusia itu nantinya jatuh ke dalam hal yang tidak baik itu sudah tidak ada di surga. Seperti mabuk, kemudian
sedih, kecewa dan seterusnya. Itu sudah nggak ada lagi di surga. Yang ada hanya kebahagiaan. Dan ingat, di surga itu bukan tempat mengabdi lagi. Itu adalah tempat menerima upah, pembalasan Betul. dari apa yang kita lakukan di atas muka Nah, bumi. itu gue mau nanya bro. Itu sudah. Narasi Ya. bro tuh gue mau nanya gini. Ya. Makanya gue bilang tadi. Kenapa di kalau mana- kekristenan itu malah baru Dulu, mulai dulu, beribadah dulu, tuh ketika di sorga, Kaisar? Gantian dong ngomong. Kan gue mau nanya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nda. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kaisar, salam ya. Iya. Lanjut. Justru gue mau bro, gue cuma gue mau nanya Ya. setelah bro mengatakan seperti itu nggak perlu disembah lagi berarti Allah. Iya. Gue tanya, nggak perlu. Nggak ada kewajiban. Loh. Nggak ada kewajiban menyembah kepada Allah dalam arti kata seperti di dalam dunia ini. Coba bayangkan Bang, coba bayangkan. Orang-orang yang masuk di sana itu adalah orang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang taat kepada Tuhannya. Kalau di atas muka bumi ini saja yang penuh dengan godaan syaitan mereka bisa taat kepada Tuhannya, bagaimana nanti di surga? Gak mungkin kemudian mereka itu lupa ingatan. Justru di surga itu mereka akan memanjatkan puji syukur yang tak henti-hentinya kepada Tuhannya. Dengan cara apa? Mensyukuri nikmat yang diberikan kepada mereka. Di dunia ini aja orang-orang beriman, orang-orang Berarti yang Allah di surga nggak maha sombong lagi dong. gimana? Allah di surga bro cuma nggak maha sombong lagi. Ya enggak, dia memberikan apa yang kemudian dijanjikan karena janji Allah itu maha benar. Enggak mungkin kemudian Allah menjanjikan nantinya di surga seperti ini, tak taunya di surga kita malah disiksa seperti yang Anda alami. Loh, siapa bilang alami? Nah, sekarang kalau Kalau Anda di surga menjadi wayang gitu loh, Kaisar. Iya. Kok lu mau? Yang ada di Maryam 71 kan kalian kan masuk neraka di laundry dulu. oh, salah itu, Bang. Oh, salah gimana? Salah. Kalau Maryam jadi gini. Anda keliru. Yang masuk yang dimaksud di dalam surah Maryam 71 itu kalian. Orang-orang Kristen. Oke. Kita lari ke 72-nya, Bro. Nah, terus Gimana? Dan kami akan menyelamatkan orang mukmin. betul, orang Nah, mukmin ya, orang mukmin yang orang mukmin. Iya. Orang-orang silakan. zalim dalam keadaan berlutut di dalam neraka. Nah, siapa yang zalim itu? Nah, berarti orang mukmin dan orang zalim satu wadah dulu dalam neraka, Dok. Orang mukmin itu kan artinya mereka tidak pernah menduakan Allah. Lah, buktinya kan? buktinya masih dalam satu neraka dengan orang zalim di 72. Iya, nggak masalah. Ya tadi Bro bilang katanya di 71 katanya kalian. Loh, itu memang orang-orang kafir di sana. Orang-orang kafir, Sekarang yang di 72-nya orang mukmin, orang kafir juga. Begini, Bang. Ayo. Begini. Kita tidak bisa melihat satu ayat di dalam Al-Quran untuk mengatakan bahwa itu adalah untuk orang-orang ini dan ini. Coba Anda lihat dari ayat 69-nya. Silakan. Silakan Anda baca karena andalan Anda itu cuma ayat itu. Nah, sekarang begini, ketika ada orang mukmin yang kemudian masuk ke dalam neraka, sangat boleh jadi mereka itu memiliki dosa yang belum mereka diampuni. Mereka mati dalam keadaan tidak memohon ampun kepada Allah. Tetapi mereka tidak menduakan Allah. Tidak pernah kemudian mensyirikkan Allah, menggantikan Allah atau menduakan Allah dengan makhluknya seperti menyembah nabi, menyembah rasul. Maka mereka kemudian sebagian pendapat mengatakan bahwasanya itu adalah orang-orang yang beriman, tetapi mereka punya dosa, mereka harus kemudian dibersihkan di jannah. Makanya di dalam hadisnya Bukhari, Muslim dan juga Abu Daud, di situ dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu nanti akan meminta doa kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya sampai mereka, umatnya Nabi Muhammad ini habis di neraka, semuanya berpindah ke surga. Gitu, Bang. Itu yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sedangkan kalau di kitab saudara, ya, di dalam Markus 5 nomor 49, semua orang akan digarami dengan api neraka.
Ya itu bagi orang yang nggak percaya, benar. Oh, nggak ada dalilnya gitu, Bang. Nggak Nggak itu. ada. Nggak ada. Kaisar nggak boleh gitu kalau baca Biblos, harus apa yang tertulis itu loh. Sola Scriptura. Nggak ada. Ada bro, ada itu. Nggak Lu ada. coba- Setiap coba- orang coba harus saudara- digarami dengan api. Setiap Itu orang, dibacanya. Jadi gimana Sedangkan- tuh orang mukmin bersama orang zolim tuh di dalam neraka, bro? Jadi gimana? Orang mukmin kan berarti Aku- bro Guru Juma Na- juga. Bro Juma orang mukmin. Guru ya? nanti aku dulu Mungkin ya, ya? aku nanti nambahin. Jadi gini, Kaisar, Islam itu tidak takluk oleh neraka. Wih, Kita dobrak Betul. itu pintunya, jedar keluar Islam itu. Kenapa? Karena Betul, iman kami memang sekuat itu. Itu yang membedakan iman kita dengan imannya Kristen. Iman Kristen, bayangin Kaisar ya, ini lu harus jujur. Orang Kristen ada dosa sedikit saja, dia masuk neraka dan gak bisa keluar lagi. kecuali dia bertobat dong ngomongannya. Enggak ada, jangan bertobat gitu dong. Lu misalnya lu kok mati, jadi yang lu ada ngatur, utang yang ke ngatur? orang, lu pernah Kok bikin jadi sakit yang hati bikin orang. ngatur? Enggak dong, lo kok boleh ngatur dong. Enggak boleh gitu dong Kaisar, lu tuh harus jujur, lu tuh punya banyak dosa ke orang lain. Ketika lu meninggal memang orang lain itu memaafkan. Loh, Kalau misalnya dia tidak memaafkan, maka Tuhan pun tidak memaafkan dong. Ya masa Yesus Yesus memang menebus dosa lu ke mengajarkan orang kita lain? memaafkan. Lu berarti ada utang 4 juta, berarti 4 juta itu langsung lunas gitu. Ini kan sebuah kecurangan. curangnya di mana? Ya curangnya lu ada utang 4 juta, lu mati enak-enak aja lu mati. Jadi Itu lu mau jadi orang- dosa Jadi Kaisar. maksudnya analogi lu mau kemana? Analogi yang utang 4 juta. Analogi gua, semua orang yang meninggal itu pasti ada dosanya yang tersisa. Bedanya kalau dalam Islam kita ke laundry di neraka dulu lalu kita selamat karena dosanya sudah Nah, dicuci. tuh, Bro Juma Kalau ya. kalian Benar tuh, suara kalian gila. masuk neraka nggak bisa keluar lagi. Di laundry itu. Berarti laundry dulu. Iya. Jangan bilang Kalau ini, kalian kan nggak ada laundry begitu. Bang, Kalian laundry, berdosa Bang. sedikit saja, kalian masuk Iya. neraka nggak keluar lagi. Ya mau buka laundry lah bang. Boleh ya bang, selamat buka laundry. Ya, aku kalau ya. saya Bro Juma dengan Bro Kores, saya sedetik Ya. pun tidak mau berada di dalam neraka. Kalau Tapi saya, lu punya dosa, mau nggak mau lu ke neraka. ya memang manusia berdosa. Sekarang siapa yang tidak berdosa? Nah itu dia. Sekarang siapa yang tidak Gak berdosa? bisa, lu nggak bisa. Siapa Gak bisa lu kalau manusia di misalnya dunia? lu mati Tar itu dulu. pasti ada dosa yang tersisa. Tar Gak mungkin lu dulu. ketika mati Tar suci. dulu. Masa semua orang mati Sebutkan suci? manusia yang ada di dunia yang sejarah dari zaman bumi ini lahir ada, itu manusia yang tidak berdosa siapa? Kecuali Yesus. Maka dari itu semua manusia Maka berdosa dari kan. Maka dari itu. itu Markus 9 nomor 49 yang Maka tadi Gurunda dari bilang itu. itu berlaku. Kores. Bedanya kalian tidak Justru selamat ketika karena masuk dari neraka. Itu, gantian. Justru karena dari itu, karena Apa? saya Kaisar Agustus itu adalah umat yang berdosa, orang yang berdosa, hendaknya saya berjunjungan itu dengan orang yang tidak berdosa. Itu loh. Nah, itu jawaban ke. Tapi Sama orang yang orang tidak tidak berdosa yang lu berdosa, junjung ini tidak Yesus. menyelamatkan lu dari dosa masa depan. Siapa bilang Yesus tidak ada Yesus itu dosa? hanya menyelamatkan dosa waris dan dosa Coba, masa Bang, lalu, Bang, Kaisar. Bang, Yesus Dosa ada. masa depan tidak Nyorong ditanggung. kerja ya. Ini nyorong kerja ini andalannya Bro Juma nih yang gue dengar. Siapa Nyolong bilang kerja. Yesus tidak punya dosa, Bang? Saya cuma Iya, nyolong satu kerja ya. pertanyaan. Ayo. Nyolong kerja Enggak, yang enggak, tidak bagian situnya. Bukan, Siapa yang jangan membawa jangan saudara jangan ke diambil itu gambling karena itu memang ke sudah dalam nyata surga? dosa gitu. Nyolong Siapa- kerja. Nggak ada itu meminjam. Tulisannya kan meminjam. Siapa bilang Anda mengatakan Kalau pinjam nggak itu dibalikin berdosa? kan dosa dong, Kaisar. Loh Ayo. gitu. Jadi saya Kaisar itu orang yang berdosa. Hendaknya saya junjungannya, pemimpin saya itu dipimpin orang-orang yang tidak berdosa. Itu logika. Lo kalau Sekarang- main logika. Sekarang begini, Bang. Di dalam Ulangan 27 nomor Apa tuh? 26. Terkutuklah orang yang kemudian tidak menepati perkataan Taurat ini dengan perbuatan. Oke? Nah, siapa yang kemudian menyebabkan kalian tidak menepati Taurat? Oh, ente maksudnya ke Yesus nembaknya nih. Lah kan Anda mengatakan tadi Yesus tidak ada dosa. Sekarang Yesus sekarang berdosa, yang kembali. menanggung dosa kalian itu siapa? Jawab saya dulu, Bang. menanggung dosa. Iya. Ya, Yesus itu kan Ya. istilahnya juru selamat.
Tunggu dulu. Sekarang begini. Tuhan mengatakan terkutuk orang yang tidak menepati perkataan Taurat dengan perbuatan. Pertanyaan saya, Anda kan tidak melakukan Taurat. Siapa yang menanggung dosa itu? Siapa yang menanggung dosa? Ya. Dari mana bro mengatakan bahwa kami ini tidak melakukan Taurat? Loh, coba dari mana? Sekarang Anda sunat. Sekarang Anda sunat. Yang jadi pertanyaan, Sunat kan itu tradisi Yahudi. Siapa bilang itu tradisi? Siapa yang membawa Anda ke surga? Siapa bilang itu tradisi? Itu bukan asalnya tradisi, adalah Anda firman ke surga. Tuhan. Itu asalnya yang bawa firman Anda ke Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Sekarang apakah kemudian Kristen itu adalah praktisi Torah? Siapa bilang? Bukan, Mereka- Gurunda. Bukan. Nah sekarang siapa yang menanggung dosa kalian? Siapa yang menanggung dosa kalian? Torah. Jujur aja, jujur. Siapa yang menanggung dosa kalian? Siapa? Siapa yang membawa Abang Juma ke surga? Tanya dulu siapa? Siapa yang menanggung dosa kalian itu? Yesus kan? Sudah berapa banyak dosa yang ada pada diri Yesus? Lantas Anda mengatakan Yesus itu suci? Yang ku dengar Itu diskusi dia. tentang Semua surga. dosa-dosa orang Tentang Kristen surga, bukan itu masalah dosa. ada di Yesus. Yesuslah itu orang yang paling dalam tempatnya di neraka. Siapa yang bisa membawa Paham. Abang Juma Oh, ke surga? Astagfirullahalazim. Oh, enggak. Yesus itu punya Karena dosa pembunuh. Dosa-dosa kalian berikan kepada Yesus. Yesus yang tanggung. Ayo. Yesus Bro, itu punya dosa dia hubungan memang sesama Yesus itu jenis kemana-mana. Yesusnya jadinya. Tahu kan ke surga kan? Yesus Udah punya lupa. dosa Sama perzinahan. Surga. Apalagi? Waduh, si Bro Juma bukan gua tendang ya. Kena ini Aduh, sinyal Gurunda kali kemana? Gurunda. Sinyal kali Gurunda itu. Tadi Ya putus-putus. udah. Tadi suaranya. ditendang lagi gua Itu dibilang. loh Kaisar, makanya gue kembali lagi. Ayo Apa kita sih lo? belajar pakai Lu sarung. kenapa lu Lu kawin belajar pakai wudhu. jas? Kenapa lu nggak pakai sarung? Lalu lu ke musola, lu belajar sholat Kaisar. Demi keluarga lu nanti. Kalau kawin itu, nikah itu gimana adat istiadat Bang Kaisar? Hmm? Gimana adat Enggak, karena istiadat kan, kalau kan pakaian? lu Kalau nggak pakaian boleh jangan- menyerupai jangan- kaum. Enggak, kalau pakaian itu ya jangan Apapun disudutkan tawaran agama Anda, dong. keistimewaan di dunia ini dan hikmat-hikmat di dunia ini, itu Apa nggak Bro akan Juma bisa itu kena mempengaruhi ini kali ibadah ya? kita. Kalau Kayaknya kena ini ini Oh, dia, tunggu aja kena nanti report Gurunda dia. masuk lagi. Ya tunggu aja. Coba kena dari report ini apa? untuk Brother Biar- Kaisar dari hati coba contoh Brother Kaisar yang sebentar Yang lagi ada itu dulu, menuju kepada hidayah Bro, gua udah Islam. bilang sama lu. Saya Apa-apa? tidak mau ya, kalau kita cuman hanya menghayal atau iming-iming yang nggak jelas. Pertanyaan saya tadi tentang masalah surga. Siapa yang membawa saudara sampai ke surga? Siapa? Amalan kita dong dari hati. Amalan, emangnya Amalan di dunia kita ini yang kita membawa seperti gitu. apa? Kita nggak ada Pandangan berlindung amalan kepada orang dunia lain ini untuk yang seperti gimana-gimana apa? gitu loh. Seperti apa amalan Amalan kita, perbuatan baik Seperti kita lah yang apa membawa kita ke amalanmu? sorga. Seperti apa coba? Tanya, Kita apa sendiri, menjelaskan amalan kita itu? sendiri ya dari Amalan hati, seperti apa? bukan orang lain. Kita sendiri. Perbuatan baik kita Amalan mentaati seperti apa perintah dulu? Tuhan. Oh, lo berarti ibadah. Berarti surga lo Ya, bicara perbuatan kita terbandrol dihitung ya. di akhirat nanti. Emangnya Boleh. amalanmu Kenapa? banyak dari dosamu? Iya. Sabar, Boleh. sabar. Amalan Kenapa lebih kalau banyak Kores dari menjawab dosamu? itu pada ini ya? Sabar, Nih, sabar. siapa yang ngomong? Semua ngomong, bukan si dari Ya atas makanya si kalau gue dosen menjawab ngomong. itu dijawabnya satu-satu aja. Ya iya makanya. Yang kutanya Bang Selamat, amalanmu memang lebih banyak daripada dosamu. Nah, ayo lo. Iya, alhamdulillah iya, karena amalan gue Oh, itu sesuai dengan diblokir perintah oleh Allah. Alhamdulillah, jangan dulu yang Siapa yang mudah-mudahnya. blokir? Loh, kok jangan Jangan- dulu. jangan Kalian blokir, kalian nggak jangan yakin blokir. dengan amalan kalian. Supaya itu jadi Nggak pernah pengaruh kalian buat bersedekah. kita gitu. Yang Emang pasti yang dan bisa ngitung akurat amal begitu siapa? kata saya. Dari hati yang bisa Aduh, ngitung amal aduh. siapa? Jangan diblokir ya, jangan blokir. Jadi Udah, kalau gua buka. memang kita Siapa yang itu- blokir Gurunda? Waduh, parah. Ya Kaisar buka dulu Kaisar. Blokirannya Kaisar. Moderator. Iya, lu yang bisa buka blokirannya. Lu buka Ya dulu udah blokirannya. gua hapus, udah gua hapus. Enak Oh, pantesan aja lo. Gurunda naik lagi Gurunda tadi kena blokir. Iya. Moderatornya cabut aja dulu moderatornya. Parah. biar Moderator lu enak. cabut-cabutin dulu. Aduh, ini Ya udah, kekesalan jangan pantesan kalian moderator, nggak masuk biarin surga. aja. Amalan jahat kalian lebih tinggi Oh. daripada amalan baik. Amalan report bos, yang tuh. lebih ngeri Bang jahatnya. Karena apa? Abang Dari hati, pakai dari hati logika. apa yang lu lakukan? Apakah lu pernah memikul salib dari hati gua Aku tanya? pakai logika, membahas ke apa? Kita pakai logika gitu. Di mana ada lu ketika menggadai sesuatu, maka orang lain yang ngebayarin lu, pernah kayak begitu? Ada lu minjem duit ke bank terus orang lain membayarkan kepada lu, ada nggak?
Kita pakai logika lagi dari hati. Lu punya utang 1 juta, dibayar 300.000, lunas nggak itu utang lu? Aku tanya dulu Bang, sampai di mana sih Itu belum logika bisa apa? naik tuh. Nah, Bunda, itu buka kan dulu. makanya lu bertanya lagi kenapa kan? Sampai Karena gimana? logika gue terlalu menusuk kepada kebenaran. Seperti apa yang bisa Abang olah dalam logika Abang? Seperti apa coba pemahamannya? Ya bayangin kalau gue mengikut Yesus, Yesus mati cuma 3 hari, lah dosa gue ada 100-an hari, nggak kebayar dosa gue. Dari mana lu bilang nggak kebayar? Nggak bisa, ada kebayar dong, timbangan, Bre. ada timbangan. Ada Coba timbangan. dilihat pengorbanan darah orang-orang Ada timbangan. korban Ada penebus timbangan, dosa nggak bisa. orang-orang Yahudi. Apakah Nggak mereka bisa, bangkit lagi di dosa hari kita ketiga? Kan sedikit. enggak. Itulah yang membayar Jangan hutang karena dosa kita sebenarnya. sedikit, kita nggak bisa jadi Gurunda, masuk assalamualaikum. Lanjut lagi surga. Gurundaku. Jangan patokannya Assalamualaikum, perbuatan Gurunda. baik. Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Tadi Gurunda kenapa ini. ya saya? Ini ada yang percaya gitu. Kematian Yesus yang cuma 3 hari menembus dosa yang selamanya. Kan ini nggak logis. Loh, kok nggak logisnya di mana? Nggak logis lu. Lu punya utang 1 juta, dibayar cuma 30.000, lunas nggak utangnya? Lah itu kan itu Selamat narasi datang lu di seperti kebenaran. itu. Tafsir lu seperti Loh, Yesus itu. matinya berapa lama? Gua tanya. Dari hati Sama coba lu jawab. Islam. Yesus matinya berapa Tidak lama? percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu jawaban karena gua. perbuatan kita sedikit Bang Selamat jadi tertunda Iya. masuk surga. Jadi gini Iya itu teman-teman. dia gitu. Daripada nggak masuk sama sekali gara-gara membebankan kepada orang yang cuma membayar 3 hari, kan ini lebih nggak logis. Silakan. Nah, Gurunda, itu silakan. kalau sedikit, kalau banyak dosa Bang Selamat kayak mana? Justru yang nggak logis. Ya, apalagi itu banyak, perbuatan masa cuma amal 3 hari bisa dibayarnya? memberi Kalau surga misalnya tidak Yesus ada mati itu. selamanya, Timbangan, itu baru gue ada loh, percaya Bang karena dia Selamat, benar-benar timbangan. menebus dosa. Mana Manusia yang ini lebih banyak loh, nggak cuma yang satu. ditimbang. Nah itu dia, Iya. orang kalau misalnya beli beras juga kan ditimbang di berapa kilo. Nah uangnya dibayarkan sesuai timbangan gitu kan. Nah ini kalau misalnya orang beli beras 3 kilo dibayarnya 1 juta kan gak Iya, nyambung, logis, nggak iya, logis. iya. Masuk manusia surga itu pakai bisa. logika nggak? Pakai bisa timbangan dong, memberi dilihat korbannya, dong. itu Amalan dah. baik lu banyak Surga, nggak? surga, Pengadilan aja Surga pakai ada timbangan. keimanan Bang Selamat, pakai logika nggak? Tentunya logika dong. Tapi kan ada Nah, perhitungannya, Gurunda, amalan Gurunda. baik, amalan buruk. Ini logika Konsepnya banget loh, berbeda logika lah. banget loh. Pengajarannya Hubungan jadinya kita yang berbeda, ada di dunia berbeda. berlanjut lagi ke Nggak akhirat, nyambung, itu kan oke, logika siap, banget. nggak nyambung. Gini, teman-teman Udah, Kristen coba silakan, Gurunda. saya mau tanya, apakah di surga kalian nanti akan ketemu dengan anak istri kalian? Kalau Iya. saya cuma nggak tahu saya. Mana dalilnya? Kasih saya dalil. Nggak tahu saya gorong Ya, jawabnya nggak tahu. ketemu. Dalilnya mana? Tunjukkan saya. Di mana dari hati bertemu dengan keluarga kalian? Di mana Ya, bertemu dengan istri pertanyaannya. kalian? Justru gua Ada- tadi Bro Juma itu mengatakan nggak hal yang mana mana? itu tadi yang udah dikatakan oleh dinarasikan Allah? sama Ada si di mana? Polres. Enggak, kalau Justru Kaisar, yang kalau Kaisar fair dia itu bilangnya nggak tahu gitu karena dia tahu yang sebenarnya. Surganya Tapi kalau dari hati Tuhan ngomongnya ketemu. Di mana itu dalilnya Mana coba? dalilnya? Mana dalilnya? Mana Tunjukkan saya. surganya? Coba, ada dalilnya di mana surganya? Maksudnya apa? Saya tanya, apakah kamu akan bertemu dengan anak istrimu nanti, ayah ibumu di surga? Ya ketemu. Mana dalilnya? Ya. Gimana Yesus menjanjikan seperti itu? Pasti harus pakai dalil, namanya ketemu. Loh, Lo dalilnya masa kita mana? percaya lu daripada percaya Yesus? Ya, yang pastinya kalau kata ketemu, ya pasti ketemu. Nggak mesti. Mana kata ketemunya di mana? Di mana Kamu Yesus dapat dari menjanjikan mana? itu di mana? Heeh. Ya udah terkhusus di dalam surga. Loh, apa-apaan sih? Itu makanya aku bilang surga kalian itu adalah siksaan. Kamu nggak ada ketemu anak istrimu, nggak ketemu ayah Sekarang. ibumu. Pengenalan surganya seperti apa? Ya, pengenalan surgamu itu tidak saling kenal karena kenapa? Di sana kalian tidak punya otak. Berarti abang nggak tahu pengenalan surga seperti apa? Ya mana? Coba saya Surga tanya itu mana bukan dalilnya, seperti saudaraku, itu, saudaraku Bang. mana dalilnya? Di surga Ya, nanti sekarang kau akan pertanyaan ketemu saya dengan juga, keluargamu mana? Kalau Coba. memang ada surga yang dikatakan Allah, di mana dalilnya? Loh, walladzina Lo banyak amanu Al-Baqarah ya. Dibilang. biimani Apa? alhaqna Ayo. bihim Apa dzurriyyatahum. itu? Terjemahannya Baca. gimana? Indonesia aku nggak ngerti bahasa Arabnya. Baca Al-Mu'minun dari ayat pertama. Ya, terjemahannya gimana?
Enggak ngerti. Qad aflahal Bilang mu'minun. nanti bahasa Indonesia. Sungguh beruntung Katanya orang-orang nggak benar. Islam alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang menjalankan salat, walladzina hum 'anil lagwal mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri mereka. Ya, lalu kemudian pamadi bataga wara adzalika faulaika humul adun, tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Baca ayat ke-10 dan ke-11. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi. Apa yang diwarisi? Alladziina yaritsunal firdaus, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Apa yang dikatakan mereka Masya kepada mereka? Allah. Hum fiha khalidun, mereka hidup kekal di dalamnya. Bayangkan, Bung, kalau Anda ke Dubai sekarang, bawa anak istri berbahagia di sana di tempat yang indah, tapi cuma seminggu. Bahagia kan Anda? Kami berjuta bermiliar lebih indah di sana daripada keindahan yang ada di atas muka bumi, dan kami kekal di sana bersama dengan anak cucu kami. Al-Quran menerangkan itu. Dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Biimani ahak. Jadi maksudnya cuma ini, jadi maksudnya cuma Gimana? surga yang diceritakan tadi itu adalah surga yang menurut bro ini yang sempurna. Oh iya dong. Sempurna. Sempurna. Cintanya orang Islam kepada pasangannya adalah cinta yang abadi, cinta yang sejati, tidak cinta yang hanya sampai tanah. Betul. Nah sekarang saya tanya, kalian mau kemana nanti di surga? Anak istri Anda mau bawa kemana? Saya pernah mau menanyakan kesempurnaannya di mana itu, kalau hal duniawi ada juga di surga. Begini loh Bang, yang mau masuk surga ini adalah manusia. Kodrat manusia itu adalah merasakan pahit manis, merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada unsur-unsur biologisnya. Bagaimana ceritanya Anda manusia tetapi masuk ke dalam suatu alam di mana alam itu tidak sesuai dengan kodrat Anda? Apakah itu surga atau itu neraka? Gitu loh Bang. Sampai di sana Anda tidak mengenal anak istri Anda. Tidak ada lagi komunikasi dengan mereka. Tidak lagi sama-sama dengan orang yang Anda cintai di dunia ini. Itu bukan surga Bang. Itu neraka. Itu penjara, hanya Burunda. Bukan penjara Dinda. Kalau penjara itu masih ada komunikasi. Ini neraka. Ini neraka. Anda hanya bergelut dengan siksaan Anda, tidak bergelut dengan makhluk lain. Lah itu tafsir bro itu. Nah sekarang kalau saya tidak nafsir, tolong tunjukkan datanya. Kalian ngapain di surga bersama dengan anak istri kalian? Hayalan abang itu surga itu kayak gitu. Oke, tunjukkan yang bukan hayalan dari kitab Anda itu yang kayak mana? Anda bertemu dengan keluarga Anda itu di mana? Ditunjukkan. Iya, mana? Loh, sekarang kan gue udah bilang tadi sama si Kores, hal seperti itu kita harus mengenal istri itu sepanjang apalah. Berarti katanya si Kores bilang, lu berarti hanya kedagingan di mana? Konteks kedagingan hanya di dunia. Oh, Anda tidak ada salah. lagi di surga. Anda salah. Loh, kok Anda Kalau salah? dengarkan saya, Bang. Yang dikatakan kebangkitan, apa yang dibangkitkan sebenarnya? Yang mati ini apa? Roh atau jasad, Bang? Jasad. Nah, yang dibangkitkan apa? Kena lu. Iya. Kayaknya kemuliaan bang. Jasad yang dibangkitkan. Bagus. Keduanya dibangkitkan. Anda Selamat pintar, datang di bagus. Nah sekarang ketika Anda, dengarkan saya, ketika Anda dibangkitkan, apakah lambung Anda, kelamin Anda ikut? Ikut. Ikut. Nah, terus maksudnya Sama seperti Berarti Anda hidup Kita nggak layaknya berbicara. manusia atau bukan di sana nanti? Kalau berbicara ke surga itu bang, cuma kita tidak berbicara. Adam pertama kali diciptakan manusia yang ditopang oleh kemuliaan Allah. Dalam Ada ayatnya. kemuliaannya, Adam dalam kemuliaannya makan, minum, diberi kemudian biologis, betul? Hayalan itu bang, cuma hayalan. Ini ayat Bung, ini dalil Ayat. dalam kitab saudara. Mohon maaf kalau Anda harus bertabrakan dengan dalil Anda. Manusia Gitu. dengan Nggak ada kemuliaan pertama. Allah.
bukan dengan tubuh hina lagi. Kan sudah dikatakan. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa tubuh Anda itu hina? Anda ingin mengatakan tubuh Anda itu hina? Sekarang ini manusia yang dipilih semua dengan tubuh hina karena semua telah Di berbuat mana dosa. dalilnya? Coba tunjukkan dalilnya. Di mana itu dalilnya? Nanti ketika dibangkitkan, Di kita mana akan dalilnya dibangkitkan. bahwa ciptaan Tuhan bernama manusia itu adalah hina? Di mana dalilnya? Pengkhotbah 3, manusia 3 sama ayat seperti 20, hewan. Kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan Yesus. Filipi 3 ayat 20 sampai 21, bacain aja. Tubuh kemuliaan itu yang gimana? Tubuh kemuliaan itu yang gimana? Seperti Yesus yang dikenakan telah Yesus. bangkit. Yesus Sama ketika bangkit seperti dia Yesus makan ikan telah goreng. bangkit. Tidak. Kalau di surga Ya, itu nggak tidak bisa ada lagi dijelaskan. namanya Kan kawin enak lah. mengawin, tidak ada lagi makan. Loh, Yesus memang Anda memiliki tubuh. Anda memiliki tubuh. Anda memiliki tubuh, tapi Anda tidak makan. Anda memiliki tubuh, tapi Anda tidak makan. Itu surga atau neraka? Bapak tadi Ayo. kan menanyakan kan. Ceritakan dah. Iya, saya tanya. Anda ketika di surga, Anda punya tubuh. Anda mengatakan iya. Satu-satu. Ketika Yesus makan ikan, itu di mana posisinya? Di bumi. Nanti di surga Dengan tidak tubuh ada apa? yang namanya Dengan makan, tubuh apa? tidak ada lagi Dengan kawin tubuh apa mengawin. dia makan? Dengan tubuh apa dia makan? Dengan tubuh kemuliaan. Itu posisi Yesus Oke, masih di cakep. dunia, Iya, Pak. dengan tubuh kemuliaan dia sudah bangkit. Jadi Ya, bangkit. jadi Ah, beda dia ya. sudah bangkit, dia tubuh kemuliaan, Sebentar, dia sebentar. makan ikan goreng. Jadi gini. Ayo. Ada tubuh kebangkitan dan Orang sok tahu datang, orang sok tahu. Yesus sudah di surga loh, Kamu Bang Juma. akan makan minum semeja dengan aku di surga. Itu kata siapa? Kata siapa? Enggak, yang mau kamu tanyakan apa, Zuma? Yesus. Yang Kata saya Yesus katakan kepada saudara, Enggak, mau apakah tanyakan di, apa? di surga, apakah kamu akan masih saling kenal dengan anak istri kamu? Masih kenal. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Adanya. Lazar, Tunjukkan dalil. ada orang-orang itu ada. Tunjukkan Sebentar. dalil. Oke, silakan. Sebentar. Baik. Ingat ya. Yang tahu jangan banyak bicara ya. Di dalam Lukas 22 nomor 30, kamu akan makan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Jangan kau katakan roh makan ya. Anda kan masih sehat ya. Anda masih sehat. Memang Anda masih sehat. Biar selamat datang di kebenaran lagi Mayas dan kawan-kawan Kristen. Yang Muslim mau tanyakan apa? Enggak, kami tidak bertanya. Kami hanya menjelaskan supaya kalian itu tersadar. Oh iya, Ini kan adalah jelaskan. pewartaan, Edo. Ya, jelasin. Itu Sejak kapan Islam diperintahkan menjelaskan Alkitab? Loh, ini bahasa Indonesia kok. Siapapun bisa Enggak, menjelaskan. kapan nabimu memerintahkan kamu Kamu mencampuri kapasitasmu urusan apa? agama? Yang membedakan antara saya dan kamu itu apa? Kamu tadi Kamu jagonya di mana? Sebentar, Jago sabar, apa? bro, sabar. Saya lebih tahu Bible daripada ya, kamu, Justi. Iya, mana Oke? perintahnya Muhammad Kami memerintahkan ini kamu? ahli biblos gitu Lu kok loh. jadi Kalau larinya bertanya ke situ? kepada ahlinya, Edo. Kalian kan meneladani Muhammad. Apakah Muhammad Kalian memang ke sana. Kamu memahami meladani Kristen? siapa? Nah, sekarang kamu meladani apa? Yesus. Di mana Yesus itu berbicara tentang perjanjian baru? Tunjukkan kepada saya. Ya, Di mana kamu- Yesus berbicara perjanjian Oke. baru? Di mana? Ah, Oke, tadi kamu diperintahkan Muhammad untuk sekarang mana mempelajari perintahnya Kristen. Yesus? Sekarang mana perintahnya Yesus untuk mempelajari Kristen? Apa ini orang? Yo, saya lemparkan pertanyaannya sama Kamu ini kan Islam. Mana perintahnya Kenapa kamu tidak Yesus? menjelaskan Qur'anmu? Mana perintahnya Yesus untuk mempelajari agama Kristen? Mana perintahnya Yesus untuk pelajari surah-surah Paulus? Mana? Tunjukkan ke saya. Tanya Allahmu. Allahmu tuh memberikan gelar Al-Masih Marah Masihiyun. kan, Edo. Marah Enggak, Edo. saya enggak marah. Saya lihat kawan Jadi, Kristen lu yang kayak gitu. yang wanita Kenapa gua tadi mengajak tolong lu, ayo tunjukkan ke pilih saya. Islam, belajar pakai sarung, Yang belajar wanita tadi wudhu. coba. Bang Juma, Mana? Cek diam. satu. Iya, Semuanya. mana? Mute. Cek Mana? satu. Mute. Mana dalilnya? Mana? Soundcard 11 juta. Cek satu. Lukas berapa? Sebentar, Lukas sebentar. 22:30. Ini ya, Bang Juma bilang tadi kan, kalian semua tidak punya otak. Bahkan ingatan kami masih ada ketika kami di coba. surga. Oke. Lukas 16 ayat 22.
Saya bacakan. Oke. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh melihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Logikanya, kalau memang tidak ada otak, kalau tidak ada ingatan, bagaimana orang itu bisa mengenali itu Abraham dan Lazarus? Jelas. Nah, Ingatan berarti kami dia masih punya di bawah. biologis. Berarti dia punya biologis. Biologis. Ini kan masalahnya tadi Anda mengatakan. Saya kalau nggak punya mengatakan otak, nggak punya mana ingatan. ayatnya, Di mana sini, dalihnya, ini mana dikatakan dalihnya orang di yang dalam disiksa kitab di dalam Dalih, bahwa dalih. kalian, Ini ya dalih. Oh, dalih. Saya Ini dalih. minta Di dalih. mana dalilnya di dalam Mana Quran? dalihnya di dalam Kenik- kitabmu Kenikmatan di surga nanti adalah malu. Saya kamu mengatakannya. akan bersama dengan anak istrimu di surga. Mana? Coba tunjukkan dalilnya. Kenikmatan di surga nanti adalah malu. Saya mengatakannya. Memang begitu, memang begitu, Bung. Karena Yesus jangan mulai. menjanjikan Ini kores 100 loh. istri kepada pengikutnya. Matius 19 nomor 29. Kenikmatan di surga nanti adalah malu. Saya mengatakannya. Aduh, Edo. Satu kali lagi, Edo. Nanti gua keluar loh. Ada abis yang gua. namanya nggak punya otak. Nggak ada Tias, yang Tias, namanya Tias. nggak punya otak. Tunjukkan dalilnya, Yes, yes, tunjukkan dengerin. dalilnya. Di agamamu kalian akan bersama dengan anak istrimu di dalam surga adalah Malu saya ceritakannya. Oke, udah 3 kali. Kenikmatan di surga adalah melihat Tuhan mengawini makhluk-makhluknya Tapi nanti. kata Rasulullah, Aduh. kesibukan aduh. para Keluar lelaki jadinya, nanti di Tan. dalam surga Gua nggak enak jadinya, Tan. adalah Malu saya ceritakannya nih. Menikmati ketika Tuhan mengawini makhluk-makhluknya. Ah, Tuhanmu kan, loh ya. yang para mengawini lelaki nanti. Dengarkan yang saya. masuk surga. Di surga Justru adalah Tuhanmu nanti akan memecah sibuk lawan menikmati Memecah Tuhan mempelai mengawini wanita. manusia perawan Mempelai Kaum muslimin. wanitanya. Tapi kata Dan Rasulullah, kalian yang kesibukan menjadi para mempelai. lelaki nanti di dalam Ngerti surga adalah Malu Menikmati saya ceritakannya Tuhan nih. mengawini para manusia-manusianya. 2 Korintus 11 para lelaki Tuhanmu justru yang masuk yang surga. akan Di surga mengawini manusia. adalah jadinya. Memecah keper. Perawan Habis malam pertama, suci dapatkan di 2 perawan istri, Korintus selesai. 11 nomor 2 oleh anak domba. Gitu. Indah sekali di Waduh, surga. Enggak enak, Masya kan keluar Allah. jadinya gua. Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Kaum muslimin. Sekali. Tapi kata Rasulullah, Nah sekarang kalau di kesibukan surga para kalian lelaki itu nanti di dalam kesibukan surga kalian apa? adalah Kesibukan kalian nanti di surga apa? Kesibukan kalian nanti. Menikmati. Dengerin ustadz kalian, ini ustadz kalian. Tapi kata Rasulullah, Nanti di surga kalian kesibukan para kesibukannya apa? lelaki nanti di dalam surga adalah Menikmati Malu saya Tuhan ceritakannya nih. Malu mengawini saya mengatakannya. manusia-manusianya Terus? di 2 Korintus 11 nomor 2. Kesibukan para lelaki. Kalian kesibukannya nanti di surga yang apa? masuk surga. Di surga adalah memecah Kesibukan lawan kalian nanti di istri-istri. surga itu. Menikmati Tuhan mengawini Di surga kalian nanti manusia-manusianya di surga Habis malam nanti. pertama, Di surga dapatkan kalian perawan nanti istri, ngapain? selesai, dia perawan lagi. Jadi LGBT di sana ya Edo? Edo nanti di sana kalau jadi LGBT ya? Kalau di surga ya? Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke surga oleh Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah Malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kenapa? Kenikmatan nanti di surga yang tidak pernah diceritakan Apa yang salah? Apa Memandang yang salah? Kenikmatan di surga nanti adalah Apa yang salah dengan ini? memandang Apa yang wajah salah? Tuhan sambil Apa yang salah? Ya kan Apa yang salah dengan ini? Ini Apa yang gue salah? cuma hanya mengasih apa yang Apa musuh yang gua salah? kasih.
Kaum muslimin, Apa yang tapi kata salah dengan Rasulullah, itu? Apa yang kesibukan salah? para lelaki nanti di dalam surga. Sekarang nanti di surga kalian itu apa kesibukannya? Tuhan mengawini manusia-manusianya. Kesibukannya nanti Anda di surga itu apa? Para lelaki Jelaskan dong. yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri. Menikmati Tuhan Perawan terus. mengawini manusia-manusianya. Di satu kali Pertama dapatkan perawan istri, selesai ya perawan lagi. Oke, itu di Gitu. surganya Islam, itu di surganya Terus, Pak. Islam. Nah sekarang di surgamu nanti kenapa? Ngapain Jos? Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Memandang Ini wajah, Gurunda, memandang wajah, kan itu ada sambil bagian ketika memecah. orang-orang Kristen di surga Malu itu akan saya diundang mengatakannya. kepada sebuah perjamuan di mana Kenikmatan domba ini mengawini kau nanti di manusia-manusianya surga yang dijadikan adalah perawan suci. Ya, oke. memandang wajah Tuhan Oke. sambil Yang wanitanya Gurunda. Oke, Justin, itu loh, itu Justin. yang mereka sembunyikan gitu loh. Justin, sekarang kamu kalau di surga ngapain? Kaum muslimin, Justin, tapi kalau kata kamu di surga ngapain? Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakannya. Memecah perawan, masya Allah. Nah sekarang kamu ngapain? Kalau di surgamu ngapain Justin? memecah kelapa. Ya sayang sekali surganya memecahkan kelapa. Ya Malu saya mengatakannya. Gurunda yang Malu saya mengatakannya. ketika Tuhan yang Kaum ada domba muslimin, ini Masya dia Allah. mengawini manusia-manusia Surganya yang ada memecahkan gitu kelapa. loh. Para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakannya. Allahu Akbar. Senang saya. Dan Bukan para lelaki. Di surgamu ngapain? menjadi Di surga pelaku yang dikawini oleh adalah Tuhannya di dalam Wahyu memecah 19 perawan sampai 7. istri-istrinya. Oke, memecah perawan di surga. Kami itu umat Islam, oke. Memecahkan perawan di surga. Nah, kan lendir. Nah, sekarang- sekarang kalau misalnya gue mulai ke sana tuh gitu Ada loh. Sekarang kalau di bisnis surgamu ngapain? lendir, bisnis lendir, Nah, itu pemikiranmu. Berarti kau dari lendir kan? lendir, Nah, kau bisnis diciptakan dari lendir. Lendir yang keluar dari saya ayahmu gitu ya? mengatakannya. Jadi kamu Malu menganggap, saya jadi kamu mengatakannya. menganggap bahwa memecahkan perawan itu adalah suatu kehinaan ya? Kamu menganggap gitu ya? Oh, berarti yang dilakukan oleh bapakmu ke emakmu itu adalah suatu kehinaan gitu ya? Sampai kamu lahir. Jadi kalau dalam Islam itu Gurunda ya, kalau dalam Islam itu kita memecah Masya perawan ya. Allah. Tapi kalau dalam surganya Kristen itu Enak Tuhan nggak? Kristen memecah Enak Ya nggak? enak perawan. dong, Bayangin coba enak bedanya. dong, enak. Coba bilang, kamu kalau tidak kau katakan tidak enak itu kau munafik atau kamu homo. Cuma Kores, Jangan-jangan kau pecah Apa, dubur, kenapa? Bang. Halo Juma, Justin, Kores. jangan-jangan kau Justin. pecahkan dubur kau. Iya Justin. Ya itu yang terjadi Gurunda. 2 Korintus 11 nomor 2 gitu loh. Iya. Aku kuserahkan menjadi Yesus perawan malah suci sibuk bagi ya. Tuhannya. Kan Udah gitu. orang tua, masa kayak gini sih bahasanya? Ya makanya Orang tua kalau yang kami di jangan Islam, dimulai makanya. kalau kami di Islam digini. memecah perawan. Nah, kalau kalian apa yang kalian pecahkan? Dubur. Memecah perjaka Gurunda. Mereka malu menjawabnya. Jangan kayak gini, pusing lah. Jangan kayak gini. Lucu kamu. Edo, pantasan aja ada Bible gay. Ternyata aduh, pecahkan kelapa katanya. Aduh, pecahkan dubur gitu ya. Pantasan di gereja, pantasan di gereja itu boleh nikah. Gay. 19 nomor 4 Oh, Yang ternyata ngomong, pecahkan yang dubur. ngomong sejenisnya Masya sendiri, ustadznya sendiri. Iya, saya sudah akui di surga kami pecah perawan, kamu pecah dubur. Kamu punya Itu kelamin, tuannya langsung. kau Salah satu bangkit ke nikmat surga, yang ada dalam surga. kau bangkit Bawa. di surgamu bangkit. Salah Ketika kau satu nikmat bangkit, yang ada dalam ketika surga kau adalah bangkit, pesta kau bawa kelamin. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta Untuk seks. apa? Jadi kau di surgamu Minta itu maaf, sibuk karena inilah beronani. yang kita Gitu. tahan-tahan di dunia. Kamu sibuk Inilah yang beronani Kita di tahan-tahan surga. di dunia dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah Ketika salah dia di satu nikmat surga, yang ada dalam surga dia adalah pesta membawa seks. kelaminnya. Cara memuaskan Minta dirinya maaf, adalah karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di Kamu surga. kan bawa adalah pesta kelaminmu. seks, adalah pesta Kamu bangkit bawa kelaminmu. Nah, itu Kelaminmu kau apain? Siap. meminta maaf setelah ceramah pesta seks. Kau apakan kelaminmu itu? Kirain
Untuk ceramah seorang apa? ustadz selebriti Indonesia dalam acara Untuk TV apa agama itu di salah satu kelaminmu, TV swasta di Justin? Indonesia yang Di dengan sana? gamblang menyebutkan soal pesta Atau seks. jangan-jangan kau Acara ingin ini mengatakan ditayangkan di hari kamu Sabtu bangkit pagi tanggal tanpa 15 kelamin? Juli 2017 lalu. Di surga adalah pesta seks. Adalah pesta Justin, Syamsuddin Justin Nur bangkit Baka atau tanpa dikenal dengan kelamin. Ustadz Syam Kalau muncul Justin dalam bangkit selesai tanpa Gubernur kelamin, Muhammad itu Haji. bukan Ustadz surga, itu yang masih berusia neraka, 24 itu tahun ini mengatakan dalam ceramah paginya dan hubungan seks dengan wanita, berarti dia onani di sana. Di surganya Justin berarti sibuk beronani. Sibuk onani Justin di surga. Kesibukan para lelaki Ada yang masuk surga di surga karena Tuh, Edo Justin menjadikan bangkit, lawan sakit hati Justin gitu loh, bangkit untuk dengan kontestan yang kelaminnya, mendengarkan yang lain tapi gitu. ternyata Karena mereka udah mulai tidak lagi menabrak. bersatu Pertama, di surga, dapatkan perawan istri. tidak memecahkan perawan. Berarti Justin di surganya sibuk onani. Terus Pak, bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Justin sibuk onani nanti di surga. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya Allahu sore. Akbar. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke surga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Allahu Akbar. Judul aslinya adalah Masya Hadil Arwah ila Allah. Biladil Afrah. Masya Allah. Rasul Masya berkata, Allah, Masya maaf, Allah. zakat Kalau umat laki-laki ketika dia berdiri karena kalau syahwat umat selama Islam 70 tahun berdirinya. penuh dengan apa kegiatan kemudian layaknya suami istri. Hadil arwah ila biladil Orang afrah. Kristen bangkit di surganya Rasul berkata, punya kelamin, maaf, tapi tidak ada zakat laki-laki persetubuhan. ketika dia Jadi berdiri mereka karena mau syahwat ngapain? selama 70 tahun berdirinya. Kristen bawa kelamin ke surga. Kasih tahu di 2 Korintus 11 nomor 2. Rasul Mereka itu berkata, diserahkan maaf, menjadi perawan maaf, suci zakat kepada laki-laki Tuhannya. ketika dia Tuhan berdiri ngapain karena begitu syahwat perawan suci selama selain 70 tahun berdiri. Di satu dagingnya. Syahwat laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun Berarti berdiri. mereka bersyahwat dengan Tuhan. Judul begitu aslinya ya? adalah Hadil Arwah ila Biladil Itu Afrah. Gurunda yang aku bilang tuh Oh, itu. Rasul berkata, Itu yang bikin maaf, iya, maaf, iya, iya, zakar iya. laki-laki Berarti ketika dia mereka berdiri bersetubuh karena dengan syahwat Tuhan. ada selama tuh Wahyu 70 tahun 19 nomor berdirinya. 6, Hosea 2 nomor 2 kan di situ Allahu kita Akbar, tahu kan. bersetubuh dengan Kaum Tuhan muslimin. nanti. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah menjadi Tuhan lagi di surganya, dia itu berubah wujudnya menjadi seekor binatang, anak domba. kesibukan Anak para dombanya lelaki inilah yang nanti Yang enak menyetubuhi yang apa masuk perawan surga di surga adalah kita tuh Ani ini kok menjijikan soal surganya kok Allah. Tuhannya Iya, menguasai ya. makhluk-makhluknya. Masa dia malam kawin pertama dapatkan kawin perawan dengan istri, Tuhan. selesai jadi dia jadi dia Duanya gimana itu ya? di-mute. Terus Pak, Udah angkat topik aja. Ini bro, kan Justin lah. Bagusnya apa, ibu-ibu gue ikut ini dengar kan pelayan pengajian dari ini. apa yang udah. Ini khusus yang bapak-bapak. muslim di Kata Rasulullah, mute. maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca di dalam kitab Yang muslim di Tamasya mute. Ini kan surga nggak oleh pelayan Syekh untuk Ibnu jatuh. Qayyim Al-Jauziyah. Iya, malah gue yang Judul jatuh. aslinya adalah Harusnya Hadil kan Arwah ila dinikmati Biladil aja. Afrah. Justin, Ya enggak? Rasul berkata, angkat topik aja, angkat topik. Ayo, angkat Jangan, topik. jangan ini aja pertanyaan saya dong. Kalian Maka- bangkit karena dengan Justin kelamin. begitu, jadi Kalian gua bisa ngapain lepas dengan gitu loh. kelamin Gua bisa kalian? ngeluarin argumen Coba. gua yang paling Ayo kasar. ini, siapa yang mau dengerin? Kores ngomong Ayo, juga. ayo. Kita ngomong Ah, juga. kalian ngapain dengan kelamin kalian di surga? Aduh, Onani makanya gitu. jangan mulai. Asik. Onani. Ini atau kalian pecahkan dubur di sana? Ayo. Bunda, Bang Juma, ayo dong, tunjukkan dong abang Loh, itu kok jadinya bermartabat. ke saya? Kok jadinya ke saya, Mbak? Saya kan bertanya. Mute. Saya bertanya, Mute. kalian bangkit dengan Bentar, jasmani, dengarkan hostnya dulu. dengan Dengar kelamin. dulu. Nah, Dengarkan kalau hostnya kelamin dulu. kalian itu ngapain? Topik aja, bro. Cuma Dengar hostnya dulu, nanti akan dijawab. Makanya Nanti ya, akan kayak dijawab. Iya, ternyata Justin sibuk onani nanti di surganya. Ya, kami bisa Ayo, melakukan dewasa fantasi dong. kami kepada Tuhan kalian yang Justin. benar. Dewasa dong, Jangan korek kenapa. mute dulu Bang Juma, mute Iya, dulu. kita Dewasa, nggak dewasa. Justin. Malu lah. Ya udah. Sibuk Ya, aja. Gurunda, kita tenang lagi Pecahkan Gurunda, kita tenang perawan lagi Gurunda. umat Mereka udah Islam. belajar, mereka udah belajar. Silakan Kaisar, mau ngomong apa? iya, kita angkat topik surga sesuai dengan yang lo ini kita ributkan. Ayo. Iya, boleh. zakar laki-laki Ayo, ketika ayo, dia ayo. berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Ya, enggak Edo apa-apa. jangan ulang lagi coba. Tapi Nah, ini kan gue Islam nih. syahwatnya Berarti gue membalas ke Rio Kaisar mana? lo. Ke istrinya Siap, kan? Lu mesti siap Ke nih. wanita Gua akan kan? mulai lagi. Ke lawan jenis kan? Kawan-kawan, kita akan Nah, melakukan sekarang- penginjilan. Sekarang kamu Udah. kelaminmu kau apakan Oh, di sana? iya. Buat apa kelaminmu? Jadi tongkat. Udah Justin, ayo Justin. Pak, dari Tongkat untuk jadi lato-lato di sana gitu.
Ntar dulu, yang enak Jangan dong. mulai. Kang Juma, tunjukin dong integritasmu. Ayo, tunjukin dong kedewasaan kalian. Ayo, mute dulu semuanya, mute. Ayo kita angkat tema surga Ya tapi yang jujur Oke ya debatnya ya. Ya. Iya, jujur Oke. banget. Ada timernya. Di Islam itu sibuk berkeluarga di sana. Nah, sekarang si Justin ini kalau di surga bawa kelamin, ngapain kelaminnya? Coba jawab. Kita bikin Onani. aturan dulu. Kita bikin aturan Onani dulu. di sana, onani. Bang Juma, Justin, kau ngapain di surga tunjukkan nanti? kalau kamu Onani itu gitu. berwibawa. Dengan bahasa yang baik. Pecahkan dubur gitu. Kayak di dunia ini. Bahasanya Enggak dong. Nanti Justru kalau saya tanya ke kamu, saya kan sudah mengiyakan. Oke. Maaf. Oke. Zakar Nah laki-laki sekarang, ketika dia berdiri karena kamu syahwat ngapain? selama 70 tahun berdirinya. Kelaminmu itu kau buat apa di surgamu, Edo? Anunya Suma 70 tahun pegang. Oh iya dong, hebat dong saya. Ada tempat pelampiasannya. Nah, kamu kelaminmu untuk apa? 70 tahun. Iya. Kelaminmu untuk apa, Edo? Di sana kelaminmu. Kamu ngapain? Caramu melampiaskan syahwatmu kayak mana, Edo? Onani. Justru kamu yang main lendir karena kamu onani. Kau permainkan lendirmu sendiri. Aduh, jangan-jangan kau gini. Tapi kata Rasulullah, kesimpulan para lelaki nanti di dalam surga. Di surga justru dia Bagusan ceritakan onani. ini. Aduh, ndak enak saya Kenikmatan bilang. surga Kristen di dalam surganya adalah Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah gua perawan kasih gua tuh istri. kepada Yesus dan Paulus dan juga surga lu tuh udah banyak. Lah ini ustadzmu yang ngomong kok. Lepas gitu loh. Aneh kamu nggak menerima ustadzmu ngomong. Lo kenapa ketika gua ngomong kepada lu nggak menerima? Lo ada yang bilang katanya kenikmatannya melihat wajah Tuhanmu. Sekarang yang lebih nikmat mana? Loh, mana mungkin kenikmatannya ada dua? Semuanya Loh, nikmat. Kenikmatan pertama melihat wajah Allah. Kenikmatan kedua adalah berkumpul dengan keluarga. Kenikmatan yang nanti ke 100 kesekian kalinya baru dengan bidadari-bidadari yang ada gitu. Nah sekarang coba kita mau bandingkan ya. Pertanyaannya begini, kapan kamu wik-wik dan kapan kamu melihat wajah Allah? Saya tanya. Ini gurunya kemana nih? Kok nggak hilang? Mungkin Bang. Kabur. Kabur. Oh jangan di-kick dong, jangan diblokir gitu dong. Ya elah baru soal dubur doang udah. Enggak dikit, enggak. Sedikit itu mungkin ya nak kacau itu. Sangko ya ini ya semua. Belum siap lagi. Nah, lari sendiri, lari. Terbang. Sana banyak itu depan. Belum kan jalan itu ya, jalan kemudian memang. Loh, kamu itu membuat urut-urutan seperti itu ngawur kamu. Sih, coba dong di Al-Qur'annya dulu ada nggak 72 bidadari gitu. Loh, kamu tadi yang mengatakan urutan-urutan kok. Diam. Ayo dong dijawab. Ada nggak 72 di bidadari di Al-Qur'an? Kok saya yang harus jawab? Enggak ada kan? Nah, saya kan tadi mengatakan saya bertanya teman-teman muslimmu ada yang mengatakan hadis dulu ya karena Al-Qur'an ini nggak level kalau kita bandingkan dengan perjanjian. Kenikmatan itu adalah melihat wajah Tuhan. Hadis juga nggak level sih, cuma nggak apa-apa. Terus kamu membuat urutan. Nah sekarang kita perhatikan 72 bidadari di hadis ini kalau di dalam kekristenan bisa dibandingkan dengan apa? Coba gue pengen tahu. Surga Kristenan bukan urusan lendir, bro. Enggak ada urusan mau ditawarkan apa kepada umat-umatnya? Lu kan misalnya udah selamat nih, terus dikasih apa di surganya? Gue pengen tahu coba. Loh, kamu bertanya seperti itu justru membuat kamu semakin lemah, tidak mampu menjelaskan surgamu. Kamu tadi sudah blunder surga membuat gue dari tadi urutan. udah gue jelasin. Kaisar pun sampai terdiam loh ketika gue tawarkan.
Oke, sekarang kenikmatan nomor kenikmatan surga Islam. kalau Sekarang gue ingin ditawarkan surga Oke. Kristen. Ada Kalau apa tegang, selain melihat Tuhan kalau mengawini tegang, manusia? Coba ada kalau apa di sana? sekarang gini, kalau wig nomor 100, nomor 99-nya apa? Ada yang lain, pasar. Pasar gundulmu itu. Lo kamu emang ada pasar kok marah? Kenapa emosi? Lo kena report ya? Yo, bos. Gurunda kenapa turun? Makanya Video tuh idol, makanya- tapi yang di-report Gurunda. makanya jangan Kenapa? lawan Gurunda ini mematikan ya ustadzmu argumennya. sendiri loh. Kamu di-report sama muslim itu Alhamdulillah. melawan ustadzmu sendiri. Oke, Loh, Edo. kenapa Gini, Edo. di-report Sekarang gitu saya loh? Kenapa tanya, Edo. Gurunda kami di-report? Edo, Ada apa apakah dengan kamu- Roh Kudus di dalam batin Apakah kalian? kamu nanti di surga punya kelamin atau Diam. tidak? Jawab saya. Sudahlah, saya mau belajar surganya Islam. Ayo Apa ini jawab orang? saya sudah akui kesibukan kami memecah perawan. Oke, nggak masalah. Itu adalah sebuah hadiah dari Allah. Nah sekarang Ada teman muslimmu sekarang- mengatakan melihat itu- wajah Allah. Yang benar yang itu mana? terserah. Sekarang saya tanya samamu, kamu di surga punya kelamin atau tidak? Ini aneh ini orang. Ini aneh, bisa ini orang. jawab, Ini coba. aneh, Ini ini kelamin orang. di sana. Ini aneh, ini orang. Saya tanya samamu, Edo, sekali lagi, kamu di surgamu punya kelamin atau Ini tidak? Zuma berbeda dengan Kores. Kores Saya- bilang yang saya paling tanya nikmat itu sama melihat Reni. wajah Allah. Edo dijawab, jangan Edo minder sama dijawab. surga lu, Edo. Walaupun kamu Jangan tahu surga lu minder. kewayaan, tapi lu jawab. Kamu diberi kesempatan Kamu menjelaskan bangkit. Islam, tapi kamu Kamu menolak. bangkit nanti di surga punya kelamin atau tidak, Edo? Jawab. Ah, Kamu disaksikan ratusan orang loh, bro. Ini justru kamu yang disaksikan Jangan jutaan kamu. manusia. Saya tanya sama kamu. Dijawab. Kamu kan udah Oke, puas tuh. Kamu udah oke. puas. Nah, sekarang Kalaupun menurut kamu salah, sekarang yang benar bagaimana? Saya Kores tadi tanya samamu. mengatakan Sekarang saya yang tanya nomor samamu, satu Edo. adalah melihat Di wajah Allah. surgamu, Seks nanti itu kalau nomor kamu 100. bangkit, kalau kamu bangkit nanti kamu punya kelamin atau tidak? Cuma kalau tanya itu yang ayo dijawab, Edo. Oh muslimin. Nggak mau dijawab. Nggak mau dijawab. Nggak mau dijawab. Nggak mau dijawab. Kenapa kamu nggak mau jawab? Kenapa? Kamu diberi kesempatan menjelaskan Enggak, surgamu. Kenapa saya malu? memberi kesempatan. Enggak, saya enggak malu. Saya sudah akui. Yes. Kami sibuk 70 memecah tahun. perawan. Yes. Perawan Yes. siapa? Dengan bangga. Yes. Dengan bangga. Perawan siapa? Sekarang- Yes. Sekarang saya tanya sama kamu di surgamu punya kelamin atau tidak? Perawan istrimu kan sudah pecah di bumi. Sekarang saya tanya ketinggalan sama di dunia gitu, bersama kamu pohon punya ara yang kelamin tertutup. di surga atau tidak? Mau Apa? punya otak enggak? Kamu punya otak Ada enggak? otak saya. Kamu Tanya coba yang bantu berbobot. Justin. Ya makanya saya tanya sama kamu di surga ada kelamin atau Tanya tidak? yang berbobot gitu loh. Lah ini berbobot, Bang. Ini berbobot, Bang. Ini berbobot. Ini berbobot. Saya tanya, kalian di surga itu punya kelamin atau tidak? Bidadari dipecah perawan, kembali perawan. Kan kasihan Oke. Oh, nikmat sekali bagi kami. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah di surga kalian punya kelamin atau tidak? Jawab. Jawab saya. Jawab saya. Di surga kalian punya kelamin atau tidak? Kami seperti kami saat ini dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan dengan Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan kalian itu punya kelamin atau tidak? Berarti kelaminnya mulia gitu ya? sama seperti Yesus, Oh, terus? sama seperti Yesus. oke. Kami belum melihat Yesus itu seperti berarti apa. kalian Tapi kalian jadi kalian jadi Tuhan juga gitu. Kalian jadi Tuhan gitu. Judul Kalian jadi aslinya Tuhan adalah juga. Hadil Arwah ila Biladil Tuhan Arwah. juga. kan mengambil rupa manusia. Iya, oke. Berarti Yesus di surga juga nanti adalah manusia. Karena syahwat selama Ketika di 70 tahun surga, dirinya. ketika nanti di surga Yesus itu manusia. Mama saya meninggalnya. Masih dengan tubuh kebangkitan manusia yang Maksudnya ilahi. gimana? Manusia yang ilahi. Maksudnya kayak mana? Manusia kok ada ilahi? Berarti manusia yang jadi Tuhan gitu. Manusia jadi Tuhan. Ilahi yang jadi manusia. Ilahi yang jadi Bagaimana manusia ceritanya? yaitu Ilahi firman. menjadi manusia. Berarti Tuhanmu nanti di surga itu adalah manusia gitu kan? Bisa menerangkan seluruh Ilahi dunia yang manusia kan? Berarti Tuhanmu punya sisi kemanusiaan. Oke. Nah, dia punya kelamin. istrinya. Yesus punya kelamin atau tidak? Kalau orang lagi jelas itu kamu diam.
jangan rocos saja. Banyak Saya tanya sama kalian, ketika di Kalau surga Guru Uda kalian, bertanya, ketika di disuruh surga diam. kalian, Tapi ketika apakah Edo di muter surga video-video itu tentang Islam mengganggu jalur perdialogan, dibiarkan kalian saja. punya kelamin atau tidak? Itu dulu. Jawab. Jawab. Jangan ini loh, jangan ini loh, jangan. Oke, sekarang pertanyaan saya jelas. Di surgamu kamu punya kelamin atau tidak? Itu aja dulu pertanyaan saya. Please dijawab. Jangan disamakan Bukan saya sedang menyamakan. Saya tidak sedang menyamakan. Saya sedang bertanya, di dalam surga kalian itu kalian punya kelamin atau surga tidak? kalian itu tidak adil. Di surga kalian itu tidak Loh, adil. justru ini saya tanya. Oke, kalian Tidak sudah adil, puas menghujat tidak surga adil. kami. Sekarang saya tanya Yang di samamu. bumi, yang di bumi Sekarang dia, saya tanya yang di surga samamu. dihalalkan kan. Sekarang saya tanya Suami, samamu. suami. Apakah di surga kalian itu punya kelamin atau tidak? Ayo. Surga Bang Juma nggak ada yang menghujat. Kan itu pernyataan Ustadz Bang Juma. Mana ada yang menghujat? Emang itu Iya, pernyataan yang saya disampaikan sudah ulama mengiyakan. kalian. Saya sudah mengiyakan. Ada kelamin kalian atau nggak ada? Kenapa nggak bisa jujur sih teman-teman? Kenapa nggak mau jujur? Yang cewek di surga Islam bisa poliandri nggak? Oleh, Ya, siapa tahu ada kelamin kemuliaan di surganya Kristen gitu kan. Ayo dong dijawab dong. Jangan kelamin kemuliaan, jangan. Saya cuma pingin tahu Halusinasi di Muhammad. surga kalian punya kelamin atau tidak? Kok mau nyamain sih? Saya nggak ingin menyamakan. Saya bertanya kepada kalian, kalian punya kelamin atau tidak? Kalau tidak katakan tidak. Kalau tidak berarti kalian tidak begitu. Nah sekarang jawab, kalian punya kelamin atau tidak nanti di surga? Ini kamu mau Nikmat. kelaminku, aku punya kelamin di mun nggak? Nikmatnya cuma 70 tahun Kenapa berdirinya. emosi dijawab Jadi dong? emosi Dijawab, ayo dijawab dengan Kami penuh kasih, aja ayo. tidak ada yang marah, kalian pertontonkan kayak begitu. Iya Kami loh. mengiyakan, kami mengiyakan. Nah sekarang giliran kalian ini yang perempuan diam dulu, yang perempuan diam dulu. Saya tanya kalian itu bangkit punya kelamin atau tidak? Itu jawabannya pilih P3 ayat 21 dibaca. Kok nggak ngedengar sih Bang Juma? Apa berbicara mengenai kelamin atau tidak di sana? Kamu kan muslim. Iya itu bicara Kamu tentang muslim. Oke, tubuh, coba bukan Anda bacakan. Jawab, Coba. Kenapa kamu yang ngotot? Coba dibacakan Tias, dibacakan. Gitu loh. Kok Tias sih Hadi nih Karena dibacakan. keluargaan kita. Karena Oke, silakan. keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tubuh kami ini sama seperti dengan Yesus. tubuh Yesus. Tubuh Sekarang saya yang tanya, hina ini, sekarang. tubuh yang hina. Udah. Sekarang saya tanya sama Tias. Udah. Sekarang saya mau tahu. Yesus itu punya. Mohon maaf. Yesus pada hari ke-8 nonotnya di sunat. Anda punya nonot juga nanti, Mbak Pak Tias. Kaisar, aku turun dulu bentar ya. Ayo. Lari dia kan? Lari dia. Yesus punya kelamin. Yesus punya kelamin. Kelaminnya kelamin laki-laki. Apakah Mbak Tias juga nanti bangkit punya kelamin laki-laki? Muhammad waktu nidurin Aisyah atau lawan ke kanan atau yang ke kiri. Kelamin laki-laki. Nah, Yesus kelaminnya laki-laki, Mbak. Yesus kelaminnya laki-laki. Ini yang hitam mukanya diam dulu. Yang hitam mukanya diam dulu. Sekarang saya tanya, Anda mengatakan Anda akan bangkit. Dengarkan, Anda akan bangkit sama seperti Yesus. Yesus punya kelamin. Saya tanya, apakah kelamin Anda nanti ada bertitik ke Yesus? Pertanyaan nggak berbobot. Bukan nggak berbobot, Bung. Bukan nggak berbobot. Ini untuk menerapi supaya otakmu waras. Ngerti nggak kau? Tanya otakmu gak waras. Supaya kamu waras. Cuman selangkangan. Supaya kamu waras. Tanya. Agar kamu waras. Mbak Tias, kamu bangkit sama seperti Yesus, betul atau tidak?
waktu Muhammad goyang Aisyah, Kamu latunya muka dari hitam, kanan muka ke hitam, kiri. muka hitam penghuni neraka, muka penghuni neraka, diam. Saya tanya Tias. Waktu Tias, Muhammad- kamu waktu bangkit Muhammad goyang sama Aisyah, seperti Yesus, latunya goyang betul ke nggak? kanan apa goyang ke kiri? Betul nggak? Coba jawab. Jawabannya Coba Matius. jawab. Mana dalilnya? Kamu Mana bangkit dalilnya? sama seperti Yesus, betul? Iya ini bangkit ini jawabannya Matius Oke. 22 ayat 30. Silakan baca Oke. Kores. Matius 22 nomor 30. 22:30. Oh, ini yang Oke. hari kebangkitan kawin tidak kawin itu hubungannya apa ya? Lawan saya aja. Itu hari kebangkitan itu bukan di surga, Bu. Iya. Di surga tidak Saya kawin-mawin seperti tidak surga tanya kalian. kawin-mawin. Ini hari Kalau kebangkitan. tidak ada Hari kawin-mawin, ngapain kebangkitan. Bapak menanyakan tentang perihal Kalau jenis tidak kelamin yang ada seperti Bapak bayangkan? kawin-mawin, kalau tidak ada kawin-mawin, apakah Anda ingin mengatakan saya tidak punya kelamin di surga nanti? Urusan kalau sudah tidak. Kau diam, diam, muka neraka, diam, kamu diam. Saya tanya sama Mbak Tias, Diam, apakah nanti di surga kalian bangkit tidak punya kelamin? Apakah betul kamu bangkit dalam keadaan cacat, tidak punya kelamin? Jawab saya. Yang cacat itu nabimu. Woi, Pedofil. Kristen Yesus Afrika, saja. diem. Kau jangan menghujat kau, jangan menghujat kau. Jangan kau menghujat. Monyet kau jangan menghujat kau. Kamu nggak berbobot. Monyet penyembah bangke, jangan kau menghujat. Diam. Kamu penyembah Matias, latu Matias, Kristen saya Uganda. tanya sama Woi. Matias. Kau jangan sampai nanti kau sama Saipudin Ibrahim kau nanti ya. Jangan kau menghujat. Saya tanya baik-baik kalian. Kenapa? Ngerti? Kalau kau berani buka kameramu, kenapa nantang kayak gitu? Ini orang dialog, saya tanya. Monyet, asu, babi, diam. Woi, Kristen Cabang Afrika. Woi. Kamu minoritas di sini, kau jangan macam-macam kau ya. Sekarang saya tanya sama Mbak Tias, Nggak benarkah usah ada- ngancam-ngancam kau Zuma. Aduh, Nggak boleh, intimidasi Bung. kau, Saya tidak macam-macam. pernah menghina Yesus, Bung. Nggak Saya usah pernah menghina bawa-bawa, Yesus. nggak usah pernah menghina bawa-bawa Tuhanmu. Sarah Ngerti kau? kamu. Ngapain minoritas-minoritas? Ini Sarah, dia sudah menghina Nabi saya. Emang kamu nggak menghina? Kamu Apa tidak yang saya hina? menghina kok. Anjing, apa yang saya hina? Anjing, apa yang saya hina? Anjing, pemakan anjing, apa yang kuhujat? Woi. Menghujat Woi, Kristen Cabang Afrika. Jawab, woi. Apa yang saya hujat anjing, babi? Aduh, kamu tadi melawan ustadzmu sendiri kok. Ayo, jawab, woi. larinya ke Kristen Cabang sana. Uganda. Dasar Kamu tadi menghujat. keturunan budak, Kamu keturunan menista. budak aja. Kejang-kejang. Orang dialog baik-baik, hujatnya ke Nabi, dasar babi anjing kalian. Siapa yang hujat nabimu? Nggak ada. Kau tadi anjing babi. Siapa? Ini si hitam ini, si muka anjing ini, biadab ini, setan. Nah, itu, Temui ya, saya, itu, babi. Cabang Afrika satu nih. Hah? Dasar Oh, pemakan temukan bayi. saya di kalian bangkit nanti dengan kelamin atau tidak? Kenapa larinya ke Nabi, setan? Gua lempar lu ke muka bapak di Ketika sorga lu. kamu mengatakan kamu lebih Dasar paham biadab. Kristen, itu kamu sudah menista. Bro. Saya katakan samamu, kau itu menjadi Kristen karena iman, bukan karena memahami Bible. Ngerti kau? Kamu tadi mengatakan. Makanya saya tanya sama kalian. Kalian itu bangkit dengan kelamin. Dasar penghuni neraka, kau diam. Kau setan, kau diam. Kamu punya otak enggak? Kamu punya otak. Saya enggak? punya Kamu otak, makanya saya tidak menyembah manusia, mantan mayat. Ngerti kau? Kalau punya otak, Cakep Kalau punya Bunda, otak. gas terus. Kalau kau punya otak, nggak mungkin kau nyembah mantan mayat. Ngerti kau? Kalau kamu punya otak nggak mungkin ngikutin Nabi yang tidurin Aisyah, bayi kecil, bocil. Istrinya? Ditidurin istrinya? Apa yang salah? Nggak bisa ditidurin Sekarang gimana gini sih? Kalau istrinya ditidurin, Kalau apa lu punya salahnya? otak nggak mungkin lu biadab melihat kau. perkawinan Tuhan lu dengan manusia. Kalau lu punya otak Cara nggak mungkin tidak Tuhan punya bapak lu otak itu kau. istrinya selingkuh lalu kemudian Yang melihat salah saudaranya itu dari di buah dadanya gereja. dua setengah dua Yang per dua. salah itu di gereja, peristrikan laki-laki di gereja kau itu. Ngerti kau? Kesurupan. Aku tanya Kalau lu punya Kamu otak nggak mungkin keberatan. Yesus minjem keledai Kamu dari kembali keberatan. sampai sekarang. Orang menikahi, orang menggauli istrinya, kau keberatan. Di gereja laki sama laki dinikahkan sama pendetamu. Kau nggak keberatan itu? Dasar dongok kau. Tidurin budak nih, tidurin. Kalau lu punya otak lu pindah ke Malaysia, nggak di Indonesia, budak. kan Indonesia banyak Islamnya. Di mana? Ini tidur budak jadi panutan, otaknya di mana? Gerejamu itu menikahkan laki sama laki. Hah? Kan Kau nggak punya malu, kau punya otak. Itu kan oknum. Oknum ini di Kalau lu gereja, punya otak lu Bu. pindah Afrika Selatan di mana budaya Lama-lama Kristen kesiram juga. memperkosa sesama. Kamu pakai ketuban kuda kau lama-lama. Orang tanya baik-baik, apakah di surgamu kalian itu bangkit dengan kelamin? Baik Kenapa apa? susah Baik kau kali? teriak-teriak kau. Kau teriak-teriak kau sudah dijawab masih maksa terus, masih memframing. Ya sekarang kau jawab, apakah kau bangkit dengan kelamin atau tidak?
Kamu mau ngebut. Kamu mau Meow. ngebut. Meow. Nggak Mau berani ngebut. kalian nggak Kamu mau berani ngebut. menjawab itu. Kalian Kamu nggak mau ngebut berani. Loh, kalau Kenapa? kamu mau ngebut, aku jawab. Mau ngebut gak? Kalau lu punya otak lu bisa menjawab di surga lu tuh lu ada kelamin atau enggak. Itu juga kalau lu punya otak. Atau kau ingin mengatakan kau bangkit tanpa kelamin? Hah? Nah, otak lu otak rohani soalnya. Otak lu rusak. Otak mesum. Otak kalian otak mesum. Nah sekarang jawab aja. Kalau kau nggak mesum jawab aja. Kamu di surgamu punya kelamin atau tidak? Inilah ibu-ibu yang kaum muslimah, makanya dihindari pernikahan satu daging. Karena pernikahan satu daging membuat anak-anak kalian kekurangan nutrisi di dalam otaknya. Selangkangan. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga. Jangan kau bicara selangkangan biadab. Puanmu itu keluar dari selangkangan. Kalau tidak ada selangkangan, kau tidak punya Tuhan bernama Yesus. Ngerti kau? Kau jangan bicara selangkangan. Hah? Dasar kau orang bicara baik-baik, tiba-tiba kau Bicara datang baik-baik serang-serang apa? nabe. Bicara baik-baik Kamu menghujat menista kau. Sama mana? Tunjukkan nistaan saya mana? Coba. Mana penistaan? Tunjukkan. Tunjukkan. Jangan nanti tampar kau lama-lama pakai sendal jepit ya. Kok emosi? Tampar sekarang, tampar, ayo tampar. Udah kau nampakkan wajahmu. Ketemu dengan saya kalau kau berani. Saya di Makassar, saya di Sudiam. Berani. Datang sini kamu. Kau di mana? Makan. Jangan sampai muka lu rohani nggak bisa masuk kamera ya. Kau makan babi, mukamu kayak babi gitu, kamu pede. Kau makan Panutan Islam kayak gini sih, ayo dong. Memang Islam itu kalau kau sentuh keyakinannya, hati-hati aja kalian. Belanda aja majikan Anda kalian aja kami usir. Apalagi kalau cuma kalian, ngerti kalian? Mau kalian kita kirim ke Afrika Selatan, mau kalian, ha? Di sana kalian tuh hidup tuh makan kayu kalian di sana. Kok bawa Sarah sih? Lah dari tadi kalian bawa apa emang? Kau bawa apa tadi? Kamu yang menyerang kekristenan kok. Nyerang ke Kristen orang orang bicara surga tadi di sini. Surga neraka, surganya Islam dan surganya Kristen kita bahas tadi di sini. Saya bawa data YouTube itu tadi suaranya Ustadzmu itu. Dan saya mengiyakan, saya nggak nolak kan? Giliran saya bertanya kamu punya kelamin atau tidak, kenapa kamu nggak bisa jawab? Kamu belum jawab pertanyaan kami. Kenapa? Pertanyaannya apa? Nanti kamu Kores menjawab. Saya nggak mau benturkan katanya sejumlah muslim. Gimana? Yang mana? Kenikmatan itu melihat wajah Allah. Wajah Allah. Oke. Di surga itu, dengarkan saya. Di surga itu memandang wajah Allah itu sama seperti kehidupan kita di dunia dengan adanya matahari. Orang beraktivitas, tapi matahari tetap aja bisa dilihat. Oke, begitulah. Oke. Nah sekarang giliran saya bertanya. Jawab. Aku tambahin dulu Gurunda. Aku tambahin dulu Gurunda. Dan Tuhan kami tidak mengawini manusia-manusianya. Nauzubillah min dzalik. Sebentar. Sekarang giliran saya bertanya. Giliran saya. Nanti kamu di surga punya kelamin atau tidak? Saya hanya mengatakan, apakah kalian di surga punya kelamin atau tidak? Kalau tidak, katakan tidak. Kalau ya, katakan ya. Itu aja saya minta. Silakan. Enggak, masalahnya kamu ingin menyamakan punya begini. Edo, kau jawab aja. Setelah itu saya keluar dari sini. Di surga kalian itu punya kelamin atau tidak? Ya udah nih saya jawab. Saya jawab. Saya tidak mau menjawab. Sudah itu saya jawab. Kenapa kamu nggak menjawab pertanyaan saya masalahnya? Jadi teman-teman, kita lihat lagi ya. Ini ajarannya. Coba lihat ajarannya. Kalau dia mengatakan dia bangkit tanpa kelamin, berarti dia cacat. Itu penyiksaan. Bukan, Bang. Kalau dia bangkit dengan kelamin, berarti kalau mereka tidak memiliki hubungan dengan istrinya, berarti mereka sibuk onani atau sibuk memecahkan gimana? Demikian saudara-saudara saya sampaikan. Semoga dipahami dengan baik bahwa agama Kristen itu baru dijawab ini. Ini baru dijawab. Kalau begitu, Yesus kenapa punya? Kenapa Yesus nanti punya? Makanya ini saya jawab. Kenapa Yesus nanti itu punya? Menjelaskan tentang sifat punya mempelai wanita. Kenapa? Kenapa Yesus punya? Kebangkitan berbeda dengan tubuh alamiah. Itu baru Gurunda tuh. Itu yang seru banget tuh bagian situ Gurunda. Ada di surga. Jawab saya. Jawab tubuh kemuliaan. Tubuh
kemuliaan surgawi apa? berbeda. Jadi Tubuh gini, bro. kemuliaan apa? Ini Tetap saya aja jawab. dia makan. Ini saya jawab. Oke, oke. Silakan. Tubuh Dengarkan. kemuliaan. Ya, tubuh Iya, kemuliaan ini saya kayak mana itu? jawab. Ya kalau kamu Silakan. sudah dingin, saya jawab, bro. Enggak, sekarang Oke. tanya dulu sama saya. Jawab, kamu punya ini kelamin dengarkan. atau tidak? Kamu Sebentar, punya ya. kelamin atau tidak? Jangan tubuh kemuliaan. Gini. Kamu Ketika punya kelamin dibangkitkan, atau gini, tidak? ketika dibangkitkan di hari penghakiman, baik orang Ya. percaya dan orang tidak percaya, itu dibangkitkan dengan segenap tubuhnya. Bagus. Tetapi sifatnya berbeda. Nah, Oh, tetapi di iya. surga itu berbeda dengan tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan memang mengalami kemuliaan dalam tanda kutip perubahan sifat. Di mana Itu dalilnya? dinyatakan. Di mana 1 Korintus dalilnya? 15. Apa bunyinya di sana? Oh, ada 40 ayat lebih baca. Iya, di satu situ. aja, satu Ya, aja. tubuh Ada yang perubahan alamiah, sifat. tidak mengalami kelemahan dan sebagainya, tidak Tidak- bisa mati dan sebagainya. Berarti dia tegang terus kalau nggak lemah kan? Jangan Benar seperti nggak? itu. Ini bukan bicara kelamin. Sudah dijawab, tapi kamu framingnya Terus yang framing sebentar, Loh, teman-teman. tadi kau katakan bahwa bangkit dengan semua Kamu segenap. sudah dijawab gini ya, cuma. Kau diam, cuma namanya manusia hitam diskusi. kau diam. Ini kapan Jadi jawabnya? Kamu diam. Kamu Woi, diam. kau kamu yang Kristen diam. cabang Afrika Selatan, diam. Muka sudah Woi, begitu masih Kristen bicara. cabang Uganda, diam. Lu nggak Ini diajak saya ngobrol lu. lagi jawab. Iya. Lu makan kayu aja Iya, di sono. iya. Sekarang tubuh kemuliaan yang Anda maksud itu ada kelamin atau tidak ada? Makanya ya. Kemudian ada yang disebut dengan tubuh surgawi, itu belum Ya dinyatakan sudah. seperti apa. Tubuh surgawi, surga Karena kemuliaan punya hal kelamin tentang atau kerajaan tidak? surga itu masih dirahasiakan. Oh, masih dirahasiakan. Iya. Berarti Makanya, tidak belum cuma jelas kamu punya otak apa Kan belum apakah jelas. di surga Karena kalian itu tidak belum jelas. ada. Karena Nah, sekarang saya tanya umat samamu. Islam Sekarang saya itu- tanya samamu. itu Bagaimana untuk kamu berfokus mengatakan kepada proses bahwa di surgamu keselamatan, itu tidak ada pucat bukan perawan? tujuan akhirnya supaya manusia disiplin menjadi manusia baru. Jadi berfokus Enggak, sekarang kepada dari proses mana Anda mengerjakan tahu bahwa di surga keselamatan. Anda itu tidak ada pucat perawan? Dari mana Anda tahu? Ya, memang tidak ada seperti begitu, bro. Lendir-lendir seperti itu tidak ada. Tadi katanya karena belum dijelaskan. Iya, memang tidak ada, akan hidup seperti malaikat dalam arti tidak ada kawin-mawin seperti di Oh, surga Anda. itu di kebangkitan, itu di hari kebangkitan, bukan di Bukan, surga. salah. Ketika Ah, dibangkitkan ada tubuh Cek. kemanusiaan yang utuh dengan sifat yang berbeda dan Di surga, di surga enggak diterangkan kayak gitu. Di hari kebangkitan lah kemudian. Di hari kebangkitan, Matius 22, di dalam Matius bumi ini 22 nomor akan 30. dihakimi baik orang Waktu percaya maupun orang kebangkitan tidak percaya. orang tidak kawin-mawin Domba pada maupun saat kambing. kebangkitan. Kamu Pada saat kalau- kebangkitan. kamu Pada bertanya, saat saya kebangkitan jawab, kamu nggak mau tidak dengerin. ada kawin-mawin Sudah dijawab, tapi kebangkitan. nggak mau dengar, nggak punya otak ini. Zubair ini nggak punya otak. Saya belum Anda punya otak. jawab di surga Anda Punya Anda otak. punya kelamin Sudah dijawab, atau tapi tidak? Sudah dijawab nerocos, sudah dijawab. Manusia muka hitam diam. Kamu ya Kristen cabang Afrika, kamu diam dulu Makanya kamu. hal Kamu tentang nggak ikut ngobrol kerajaan kamu ya. surga Kamu itu ini makhluk kelas 2 kamu kalau dalam surga seperti kamu. mutiara yang Kamu makhluk terpendam. rendah. Manusia Makhluk itu rendah. manusia itu Dia betul-betul dituntut untuk makhluk fokus rendah. kepada mengerjakan keselamatan. Sebentar Pak Jobi Ya, dan Jo. Saya Jobi dan- tanya mengenai kelamin kalian oke, itu oke. ada di surga atau Nggak tidak? nggak ada akan hidup seperti malaikat tidak kawin mawin, tapi emang Kalian tidak dijelaskan punya tubuh kelamin gitu? kemuliaan. Jadi di surga kalian tidak punya Gini, kelamin? nggak boleh kami mendeskripsikan itu Saya- melanggar dalil. Itu kalau yang dideskripsikan tuh surgamu, bro. Kami hormati. Enggak, saya tanya. Ini kan kamu manusia bangkit sama seperti Yesus, Kamu ya kan? tadi ya Nah sekarang saya menjawab, tanya, apakah belum di selesai surgamu pun kamu ada sudah kelamin? langsung menyerang Kristen. Enggak, Kami saya jawab, tanya, kamu tidak mau menyerang, terima. makanya Apakah di surga kalian itu Ini dengan cara kamu Kamu memotong Kristen cabang Uganda, kamu diam aja, kamu nggak tahu apa-apa kamu. Karena kamu itu mencoba lari dari pertanyaan saya. Loh, saya belum Pertanyaan jawab kok. saya Saya simpel. belum selesai Saya nggak jawab. butuh. Saya tidak butuh narasi lain. Tidak ada kawin Saya mawin. saya Kami tidak hanya tanya menjawab kawin mawin. berdasarkan Saya tidak tanya dalil. kawin mawin. Loh, tidak Saya bisa. tidak tanya Kami kawin tidak mawin. boleh menjawab. Saya Kami tidak tanya boleh menjawab dengan asumsi, apakah bro. Ada kemudian dalilnya. di surga kalian itu ada Nggak kelamin ada, yang atau tidak jelas ada? surga kami tidak seperti surga kalian, beda. Oh, jelas memang, Iya, jelas. makanya. Itu udah jelas. Kalian Sekarang masih yang belum saya jelas. tanya, Jadi nggak usah dulu saya dipaksakan tanya, Pasangan seperti ini kamu saya tanya, menyamakan. saya tanya sama Nggak saudara, bisa. Kami apakah cukup di surga bahagia kalian itu punya melihat kelamin atau kalian itu tidak? Cuma itu, liquid di cuma surga. itu modal cuma untuk cari koin. Nggak usah
Kok larinya ke koin? Kok larinya ke koin? Ini pertanyaan. Nah, kamu manusia hitam. Manusia hitam. Kamu diem. Manusia hitam. Manusia hitam. Manusia hitam. Manusia hitam, kau jawab saya. Kristen cabang Uganda. Kamu di sana aja kamu bikin Manusia apa? hitam, Kamu kau di sana belum jawab. ada korek. Di surgamu kamu punya kelamin atau tidak? Hus. Saya tanya kau. Manusia hitam, saya tanya kau. Di surgamu ada kelamin atau tidak? Ini kenapa Gurunda kok malas menjelaskan Quran, saya heran. Kamu bangkit nanti dengan kelamin atau tidak ada kelamin? Agama orang, Ini kamu ngorek. Giliran kejam-kejam ngorek. Kamu bangkit dengan kelamin dengan pertanyaan-pertanyaan adalah kalau memecah perawan istri. Kamu di surga punya kelamin atau tidak punya kelamin? Itu jawab dulu. Apakah kelaminnya mulia seperti badannya atau enggak gitu loh. Jawab dulu. Jangan sampai kelamin kalian nanti itu sebesar paha kalian. Itu yang saya takutkan. Karena tidak dijelaskan. Mulianya tuh untuk apa gitu loh. Atau kamu bangkit tanpa kelamin, atau ada kelamin tapi dia kayak kain. Tidak bisa tegang. Nah, coba jelaskan ke kita dong. Ayo. Pakai boneka caki gitu loh. Maaf. Zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun. Nah, itu cerminan di Islam. Nah, sekarang di kalian. Sakit hati, ditanya malah nge-play video. Sekarang kalian gimana? Perempuan dapat apa? Kasihan perempuannya. Yang perempuan dapat apa? Enggak perlu. Itu aturannya internal sekarang. Kristen cabang Uganda ini. Sekarang saya tanya, kamu punya kelamin ada nggak nanti di surga atau tidak ada? Kamu nanti di surga. Kamu kan berdoa dulu ke Yesus kamu supaya kamu nanti di surga punya kelamin atau tidak ada? Itu dulu dong. Jawab dengan tegas. Kamu tanya boleh, tapi ditanya balik kejang-kejang gimana sih? Saya tanya samamu, kamu belum jawab. Belum beres, dijawab sampai beres dong. Kamu di surga punya kelamin atau tidak punya kelamin? Itu ingin menyamakan, nggak boleh. Bukan. Saya cuma tak ingin tahu. Kamu kan manusia, punya kelamin Salah sekarang satu tuh. nikmat yang ada dalam surga sekarang adalah kalau pesta kalian bangkit nanti di surga kalian, Minta maaf, kalian karena itu inilah masih yang kita punya tantang di kelamin dunia. atau sudah tidak punya Inilah yang kelamin? Oke, Jawab saya dong. jawab. Saya jawab. Kamu nggak bisa Salah menjawab. satu Kamu nggak bisa. Kau nikmat cuma yang ada muter-muter dalam aja. surga adalah pesta Ini yang manusia hitam ini coba. Yang Minta manusia maaf, hitam ini saya karena tanya. inilah yang kita tahan Kamu di dunia. nanti di surga Inilah punya yang kita kelamin tahan di atau dunia. tidak punya kelamin? Kenikmatan Jawab. terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah Kenapa nggak pesta berbobot? Hei, kamu nyasar ke Kenapa kamu katakan itu nggak berbobot? Jadi teman-teman, Kamu kan nanti bangkit. Kamu kan nantinya bangkit. Ya kan? Yang bangkit itu kan kamu. Ya kan? Nah, kamu kan punya kelamin sekarang. Makanya saya tanya, apakah ketika kamu bangkit kamu ada kelamin atau tidak punya kelamin? Tadi Jawab. Kores mengatakan kenikmatan nomor 100 itu. Apa jawabannya? Apa? Dia nggak jawab. Dia nggak jawab. Dia cuma muter-muter. Dia cuma muter. Enggak, dia cuma muter-muter. Sekarang kamu jawab. Kamu bangkit punya kelamin atau tanpa kelamin? Lo sudah dijawab dengan tubuh manusia seutuhnya. Berarti berkelamin. Tubuh kemuliaan kan? Berarti berkelamin. Tubuh kemuliaannya tidak enggak. Iya, berarti berkelamin. Berarti kamu berkelamin. Berbeda dengan tubuh kebangkitan. Iya, berarti kamu berkelamin kan? Loh, itu di surgamu yang ada. Berarti kamu mengatakan tidak berkelamin. Itu di surgamu. Nah, sekarang kamu berkelamin nggak di surgamu? Tubuh kemuliaan Iya, tidak boleh diartikan aneh-aneh. Tubuh kemuliaanmu itu berkelamin atau tidak? Bagaimana kau mengatakan tubuh kemuliaan kalau tidak ada kelaminnya? Jadi gini, bro. Itu bukan tubuh kemuliaan, itu tubuh cacat. Urusan yang di bawah perut itu tubuh cacat, bukan tubuh kemuliaan. Yang cacat di totakmu cuma, yang cacat di totakmu. Kalau kau tidak punya kelamin itu cacat namanya, Bung. Karena nanti kalau gini loh, kalau ada kelamin, kamu kenapa kalau nggak dipakai? Kamu pikirannya kamu itu cuma ngesek doang. Bukan. Saya cuma ingin tahu kalian itu punya kelamin atau tidak. Cuman itu yang ingin saya tahu, kejujuran kalian. Kalian itu punya kelamin atau tidak? Itu kenapa cuma 70 tahun coba?
Berarti di surga cuma 70 Jawab tahun. satu pertanyaan ini, tolong dijawab dulu dong. Kalian itu punya kelamin Loh, di kamu aja surga belum atau jawab dari tidak? tadi. Saya Jawabanmu sudah jawab terburu-buru, pertanyaan terburu-buru jawabanmu. Sekarang satu pertanyaan ini sudah Karena 1 jam Polres loh. mengatakan, Ini loh. Sudah kalau 1 kamu jam tuh loh. tanya tentang Sudah nomor 1 jam 100. loh. Dijawab, kamu Sudah dengerin. 1 jam loh. Kalian di surga punya kelamin atau tidak? Please jawab. Kamu ingin nyama-nyamain sih, Bro? Saya tidak ingin menyamakan. Kamu malu ya? Ketika Anda mengatakan tidak, saya mengatakan di Islam sesuai dengan apa yang Anda putar itu betul. Sekarang Itu jawab saya. Tadi Saya nggak malu kan? Kamu Saya nggak mengatakan malu kan? kenikmatan terbesar melihat wajah Allah. Yang terbesar yang mana? Kan tadi saya sudah menjelaskan kepada kamu. Kan tadi saya apa? sudah menjelaskan bahwa Ustaz kami melihat Syah wajah Allah itu sama loh. ketika kami melihat rembulan. Loh, Kami oke, masih sekarang saya tanya, melihat jadwalnya, Allah, pengaturan melihat jadwalnya rembulan, bagaimana? melihat rembulan. Oke, Kami juga pengaturan tetap jadwalnya beraktivitas. bagaimana? Oke? Pengaturan jadwalnya kamu wik-wik dan melihat wajah Allah, gimana pengaturan jadwalnya? Bagaimana emakmu dengan bapakmu wik-wik ketika dia ada Astaga, bulan? Gimana? ini Gimana? orang Enggak, saya kitanya tanya. baik-baik. Ini kan perumpamaan dalam hadits bahwa Bukan perumpamaan. seumpama memandang wajah Allah itu sama ketika manusia itu melihat rembulan. Oke? Nah, sekarang emakmu sama bapakmu wik-wik, apakah rembulannya ada atau tidak ada? Jawab saya. Ada kan? Kok pakai Nah, begitu. perumpamaan sih? Loh, ini kan Anda bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Hadis Oh, menjelaskan berarti ketika begitu. Kamu sedang Hadis wik-wik di menjelaskan surga, kayak begitu. Kamu tidak sedang melihat wajah Tuhanmu gitu. Nah, sekarang begini. Ketika emak dan bapakmu wik-wik, apakah rembulan itu enggak ada? Ada kan? Ada kan? Tetap Kan aja bulan- ada kan? Bulan nggak bisa melihat kamu, Bro. Loh, Tuhan bisa melihat manusia apapun itu. Tuhan itu maha Allah kan bisa melihat. melihat. Berarti Ya, Allah betul. melihat kamu wik-wik dengan Nah, bidadari. sekarang ketika wik-wik emakmu dengan bapakmu, apakah Tuhanmu nggak melihat? Loh, tadi pakai bulan. Oke, berarti di surga. Apakah Loh, karena surga kan- Yesus itu surga tidak kan maha rumah- melihat? Surga rumah Apakah Allah. karena siapa bilang itu di agamamu? Itu di agamamu. Loh, surga Kami itu tidak. apa? Kami tidak. Apa Tunjukkan, surga? tunjukkan kalau ada di dalam Al-Quran Allah bertahta di surga. Tunjukkan. Nggak ada. Yang Itu cewek cuman di surga Islam itu bertahta cuman di apa? agamamu. Karena bertahta begitu di mana? ajaran pagan. yang Tuhannya cewek Bertahta di mana? bertahta di atas arsh. Cewek pakai dildo. Paham? Juta pertanyaan. Sekarang giliran saya. Kembali ke pertanyaan tadi. Apakah di surga Kamu kalian dari punya tadi kelamin tanya atau terus, tidak? Cuma kamu dari tadi tanya terus. Tanya balik ke jawab. Yang cewek di surga dapat apa? Yang cewek di surga dapat apa? Satu Yang pertanyaan cewek ini membuat kalian rontok. Masalahnya Paham? pertanyaanmu itu Paham? ingin menyamakan. Bukan ingin menyamakan. Kamu cuma Saya memframing. cuma ingin Kamu tahu menyamakan. kamu Sudah itu di dijawab, surga sudah punya dijawab, kelamin sudah atau tidak? dijawab, Kalau sudah kalian dijawab, sudah jawab ya Jawabannya atau jelas. tidak, Surga saya kami turun. beda dengan Saya surga turun kalian. dari sini. Ditanya balik. Ya, Ayo, turunlah, kalau turunlah. kalian sudah jawab, Ini saya jawabannya. turun. Jawabannya surga kami beda dengan surga kalian, jangan disama-samakan. Saya tidak tanya apakah surga kita sama atau tidak. Yang saya tanya, apakah di surga kalian punya kelamin Kalau atau orang tidak? cerdas tuh bisa menyimpulkan. Oh, nggak bisa. Justru Cewek di surga kamu Islam menghindari apa? pertanyaan Yang saya. cewek di Kenapa? surga Islam dapat Kamu apa? malu. Kenapa Kenapa kau kamu jawab? malu? Guncang ya? Karena kalau kau Guncang katakan ya? tidak punya Guncang. kelamin, berarti kalian cacat, Guncang. bukan tubuh kemuliaan. Guncang. Kalau Guncang. kalian Guncang. mengatakan punya Bukan kelamin, yang cewek dapat berarti apa? kalau kalian tidak Yang cewek cuma tidak nyaksiin- menikah di sana, tidak nyaksiin kawin di sana, cowok-cowok. berarti kalian onani sepanjang kehidupan kekal kalian. Cokot cokot cok, cokot cokot Itu kan cokot pikiran cokot kamu. cokot cokot cok, Pikiran kamu cuma cokot ngeres, cokot pikiran kamu cokot cuma cokot cokot kelamin. cokot cok. Apa pilih antara oco-oco, antara oco-oco atau impoten? Bapakmu. Itu aja, Itu kan bapakmu oke? yang tukang ngocok. Paham ya? Bapakmu Jadi tukang Kristen ngocok. ketika mengatakan di Bapakmu surga tukang tidak punya ngocok. kelamin, itu bukan tubuh kemuliaan, tapi Makmu juga tubuh ngocok, yang itu juga. cacat. Tapi kalau Yang kalian suka itu ngocok punya makmu, kelamin makmu cacat. dan kalian tidak kawin, Makmu cacat, lalu makmu. kemudian makan minum di surga seperti yang diterangkan oleh Yesus, maka saripati makanan kalian itu kalian lampiaskan dengan cara apa? Ngocok, 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 ngocok. Oke? Kan makmu sama bapakmu itu Demikian. yang ngocok. Oke, kau bawa bapak lagi kau si hitam. Kamu tadi gak juga, kamu juga nyerah. Tapi kata Rasulullah, Kesibukan kesibukan para lelaki nanti di dalam surga. Yes. Kesibukan Kristen nanti di surga adalah onani. Demikian. Saya pamit.
yang masuk surga Ayo itu Dirda Kores, kita adalah keluar.